3151. Meskipun inti bintang LAN Sang ditinggalkan, kekuatan jiwanya luar biasa. Bahkan Raja Dewa teratas harus ditekan, belum lagi LAN Feng. Kekuatan jiwa yang besar setebal gunung, hampir berlutut di Blue Maple. Lan Sang, tunggu aku. Wanita yang disukai penggemar Wu, dia tidak bisa melarikan diri. Blue Maple meraung, dan kemudian bergegas keluar dari halaman lain pedagang biru itu, dengan wajah jelek ke kejauhan. LAN Feng baru saja terbang tidak jauh ketika dia melihat seorang pemuda terbang ke sisi ini, tampaknya ke halaman lain LAN Sang. Pria muda ini adalah Lu Ming. Setelah berlatih sebentar, Lu Ming merasa dia menemui masalah, jadi dia datang ke sini untuk berkonsultasi dengan pedagang biru. Dia baru saja bertemu LAN Feng. Melihat Lu Ming terbang ke halaman LAN Sang lainnya, LAN Feng menatap Lu Ming dengan dingin dan kesempatan untuk membunuh melintas. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dia menyeberang dengan Lu Ming dan terbang jauh. Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya. Pertama kali aku melihatnya, itu benar-benar membunuhku. Aku sakit. Lu Ming bergumam dan terbang ke halaman lain LAN Sang. Dia melihat gunung biru berdiri di sana dengan wajah muram, cemberut dan khawatir. Paman LAN, apa yang terjadi? Apakah ini terkait dengan pemuda yang baru saja aku temui? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu baru saja bertemu dengannya? LAN Sang bertanya. Yah, dia masih menunjukkan pembunuhannya padaku. Lu Mingdao. Pria ini benar-benar berpikiran sempit dan memiliki kesempatan untuk membunuhku, bahkan mereka yang berhubungan denganku. Wajah LAN Sang suram. Setelah merenung sejenak, LAN Sang melanjutkan, pria ini bernama Lan Feng, dari keluarga biru ibu kota suci Taixu. Biru, keluarga biru. Lu Ming tergerak. Tebakanmu benar, orang ini satu keluarga denganku, tapi sekarang tidak ada hubungannya denganku. LAN Sang menghela nafas dan tidak menyembunyikannya. Dia mengatakan masalah itu sekali saja. Dia diusir oleh keluarga biru dan memutuskan hubungan. Sekarang keluarga biru ingin menikahkan Lan Ling dengan penggemar Wu untuk menikah. Betapa tak tahu malu. Setelah mendengar ini, Lu Ming juga marah. Dia tidak merasa tidak nyaman karena Lan Ling ingin menikah dengan Wu Fan. Dia masih ingin Lan Ling menikah dengan orang lain. Dia hanya menganggap ketidakadilan untuk LAN Sang. Setelah bertahun-tahun bergaul satu sama lain, dia diam-diam menganggap LAN Sang sebagai gurunya. Lan Feng berpikiran sempit. Kamu harus berhati-hati saat bergaul dengan Linger. Tidak baik bagimu untuk dikenal oleh orang ini. LAN Sang memperingatkan dengan serius. Lu Ming meratap, kapan aku harus bergaul dengan Lan Ling? Lu Ming benar-benar kesulitan mengatakannya. Dia tidak akan memiliki lebih dari satu saingan untuk apapun. Ini benar-benar tidak adil. Lupakan saja, jangan membicarakannya sebentar. Untuk apa kamu mencariku? LAN Sang mengubah topik. Segera, Lu Ming bertanya tentang latihannya, dan pedagang biru itu mulai menunjukkan. Setelah Lu Ming tiba-tiba tercerahkan, dia kembali ke tempat tinggalnya untuk berlatih. Di distrik Tianwang, sebuah taman yang elegan penuh dengan kegembiraan. Di sini, perjamuan diadakan. Protagonis dari perjamuan ini adalah Lan Feng. LAN Feng, bagaimanapun, adalah Tian Jiao dari keluarga biru, ibu kota suci Taixu. Statusnya tidak sebanding dengan keluarga bangsawan besar di rumah Jiu Jue Tianwang. Secara alami, ada banyak anak rusa Tian Jiao muda di sini. Seperti keluarga Jin, keluarga Qin, keluarga Sayap, keluarga Sun dan sebagainya. Kali ini, merupakan kebanggaan keluarga bangsawan ini untuk menghibur LAN Feng. LAN Feng duduk di singgasana, dengan Tian Jiao dunia di kedua sisi. Saudara LAN, sungguh brilian datang ke sini. Ayo, aku ingin bersulang untuk saudara LAN. Salah satu Tian Jiao dari keluarga Jin mengangkat gelasnya dan meminumnya. Terima kasih kembali. Dia menyesap anggur. Jauh di matanya, ada sedikit penghinaan. Dia membenci apa yang disebut Tian Jiao dari Jiu Jue Tianwangfu. Selain itu, suasana hatinya sedang tidak baik karena para pedagang biru. Lihat sikap Blue Maple yang tidak terlalu antusias, orang-orang juga punya set bukan obrolan. Ngomong-ngomong, apakah saudara LAN datang ke sini demi kekuatan suci? Tian Jiao dari keluarga Jin tiba-tiba membuka mulutnya. Mutiara kekuatan ilahi. Blue Maple terkejut, mata berkedip, cara 9 Jue hari istana muncul manik sumber kekuatan ilahi. Kakak LAN tidak tahu. Jinjia Tian Jiao bertanya dengan sengaja. Dia juga tahu bahwa Lan Feng tidak tahu bahwa ada manik sumber kekuatan dewa di 9 istana Jue Tian. Dia bertanya tentang hal itu dengan sengaja sekarang. Secara alami, ada konspirasi di dalamnya. Benarkah ada manik sumber kekuatan suci? Apa yang terjadi? Blue Feng tiba-tiba tersadar. Saudara LAN, memang benar ada manik sumber kekuatan sihir, dan masih di tangan seorang pemuda di Kam Bintang. Jalan Jinjia Tian Jiao. Siapa yang memilikinya? Apakah orang ini mendapatkan manik kekuatan suci, dan belum memurnikannya? Bisnis biru beberapa pertanyaan mendesak.
Bahkan di ibu kota Taiksu, sangat jarang melihat manik-manik sumber kekuatan ilahi. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke rumah Jiu Jue Tianwang, akan ada berita tentang manik-manik sumber kekuatan ilahi. Matanya tiba-tiba menjadi panas. Di tengah tahun, tidak ada kamp pelatihan untuk pemuda. Pria muda dari keluarga Jin memiliki wajah yang tegas. Ya, Pearl of Divine Power pasti masih ada di tangan Luming. Brother Lan menginginkannya, dan dia bisa mengambilnya. Seorang Tianjiao dari keluarga orang bersayap mulai berbicara. Ambil, menurutmu siapa Lan Mo itu? Wajah Blue Maple suram. Maaf, aku mengatakan sesuatu yang salah, saudara Lan, jangan salahkan aku. Pria dalam keluarga itu sangat terkejut sehingga dia meminta maaf. Lan Feng mengangguk dan berkata, karena pria bernama Luming tidak memurnikan manik sumber kekuatan ilahi, dia pasti tidak membangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli, jadi dia tidak dapat menggunakannya, jadi belilah. Lan Jiu, kamu pergi ke perkemahan bintang, temukan Luming dan minta dia datang menemuiku. Lan Feng memerintahkan salah satu anak buahnya. Ya, Tuan Muda. Di satu sisi, seorang pemuda berbaju biru melangkah keluar, memberi hormat pada Lan Feng, lalu berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sini. Pemuda keluarga Jin, Tianjiao keluarga sayap dan seterusnya, matanya berkedip beberapa kali, tidak mengatakan lebih banyak, tidak mengingatkan Lan Feng, Luming tidak hanya membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, tetapi juga membangkitkan seni rahasia asli. Mereka ingin membuat Luming dan Lan Feng menjadi musuh, lalu menggunakan pisau untuk membunuh orang. Jika kamu mengingatkan aku, pisau itu mungkin tidak mudah untuk dipinjam. Di tanah tempat tinggal Luming, dia memahami kekuatan dominasi. Dengan praktik periode waktu ini, pemahamannya tentang kekuatan dominasi ilahi menjadi semakin dalam. Dia merasa kebangkitan kedua tidak jauh. Namun, tidak mudah untuk benar-benar bangkit kembali, dan itu membutuhkan kesempatan. Tiba-tiba, Luming membuka matanya, karena dia merasa ada nafas yang menutupi halaman lain tempat tinggalnya, dan tidak bermoral dan jahat. Luming mengerutkan kening dan berjalan keluar ruangan. Qiu Yue jelas merasa bahwa dia telah menyelesaikan latihannya dan keluar dari ruangan. Keduanya saling memandang, dan kemudian pergi ke rumah sakit lain. Di luar halaman, seorang pemuda berjubah biru, dengan tangan di punggung, berdiri di langit, menghadap ke Luming. Dia terlihat seperti pelayan Lan Feng, Lan Jiu. Subscribe Penatua. Lan Jiu, dengan tangan di punggungnya, berdiri di langit dan menatap Luming. Dia berkata dengan dingin dan angkuh, apakah kamu Luming? Ya, Pak, apa yang bisa aku bantu? Lu Mingdao. Anakku punya sesuatu untuk dicarikan padamu. Ikutlah denganku. Biru 9 memesan, lalu berbalik untuk pergi. Tampaknya Luming harus mengikuti kata-katanya. Tapi Luming berdiri di sana tanpa bergerak, melihat Lan Jiu seperti melihat orang bodoh. Biru 9 juga menemukan bahwa Luming tidak bergerak, berhenti, berbalik, mengerutkan kening dan berkata, kamu masih tidak mengikutiku. Siapa kamu? Kami sangat akrab. Luming Ze mengerutkan mulutnya, tidak bisa berkata apa-apa, kepercayaan diri lelaki tua ini juga terlalu tinggi. Oh, memang, aku belum memperkenalkan diri. Dengan senyum tipis, Lan Jiu berkata, anakku adalah putra dari keluarga biru, ibu kota suci Taiksu. Lan Feng, keluarga biru ibu kota suci Taiksu, tidak sebanding dengan 9 istana surgawi Jue kamu. Apakah kamu mengerti? Sekarang anak aku memiliki sesuatu untuk mencari kamu. Ikutlah dengan aku. Dengan itu, Lan Jiu berbalik lagi. Kemudian dia menemukan bahwa Luming masih tidak bergerak. Kamu belum pergi. Wajah Lan Jiu dingin. Itu Blue Maple. Untuk apa dia datang kepadaku? Luming bergerak dalam pikirannya dan mengubah pikirannya. Rumah biru, aku belum pernah mendengarnya. Anakmu datang kepadaku untuk urusan bisnis dan memintanya untuk berkunjung sendiri. Aku tidak akan menyuruhnya pergi. Luming melambaikan lengan bajunya dan menyuruhnya pergi. Apa? Minta anakku untuk berkunjung, nak. Kamu adalah anjing besar. Apa kamu? Wajah Lan Jiu berubah liar dan meraung. Pergilah. Luming minum dingin. Sejak Lan Sang memberitahunya tentang keluarga biru, dia memiliki firasat buruk tentang keluarga biru. Sekarang, Lan Feng meminta seorang pelayan untuk membangkitkan semangatnya di depannya. Dia akan memiliki wajah yang baik. Jika kamu ingin mati, jika kamu tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu dan membawanya ke Tuan Muda. Biru 9 dengan marah meminum suara, dan kemudian telapak tangan seperti pisau, terus-menerus terbuka, 2 cahaya ilahi, menuju kaki Luming untuk dipotong. 9 biru ini memiliki kultivasi Raja Dewa. Dia sangat yakin bahwa langkah ini dapat menghancurkan kaki Luming. Betapa masokis. Mata Luming dingin. Dia tidak ingin memperhatikan pihak lain, tetapi dia hanya ingin mati. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Kekuatan sihir mengembun menjadi senjata panjang. Saat tombak bergetar, 2 tombak meledak, menghancurkan cahaya Dewa 9 biru. Kemudian, Luming melangkah keluar, dalam sekejap mendekati 9 biru, senjata seperti gunung, pengeboman dan turun.
Kamu. Lan Jiu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming hanyalah seorang pria dengan 8 dewa, dan kekuatannya begitu kuat. Dia meraung dan mengeluarkan cahaya pedang biru di tubuhnya dan menebas Luming. Namun, meskipun Lan Jiu mengendalikan kualitas dan kekuatan ilahi, dia tidak membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Menghadapi Luming, perbedaannya terlalu besar. Saat ini, Luming telah memicu 4 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Tombaknya setebal gunung, berguling ke bawah, dan membombardir cahaya pedang biru. Ledakan. Cahaya pedang bergetar liar dan kemudian runtuh. Tombak menembak Lan Jiu. Lan Jiu berteriak dan memuntahkan darah. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti cangkang dan menyentuh tanah. Luming melangkah keluar satu langkah dan menginjak salah satu kaki Lan Jiu. Klik. Ah. Suara patah tulang dan jeritan 9 biru menyebar jauh. Luming mulai menyia-nyiakan orang lagi. Sekarang siapa yang tidak punya mata dan berani menyinggung Luming? Aku mencari kematian. Orang lain di halaman terkejut dan keluar untuk menonton satu demi satu. Mereka melihat beberapa orang dianiaya oleh Luming, sombong satu persatu. Pergilah. Luming menendang lagi, dan tubuh Lan Jiu terbang seperti bola. Bulan musim gugur, masuk. Luming tersenyum, dan Qiuyue ke halaman lain, di meja halaman, menyeduh sepoci teh, dan Qiuyue perlahan minum. Dia tahu bahwa sebentar lagi seseorang akan datang. Di distrik Tianwang, Lan Feng dan Tian Jiao dari keluarga besar sedang minum anggur dan menunggu. Tiba-tiba, sesosok di kejauhan terbang. Itu Biru 9. Saat ini, 9 Biru sangat malu, tubuhnya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan napasnya putus asa. Biru 9, apa yang terjadi? Lihat penampilan Biru 9 ini, Maple Biru mengolom, tubuh mengeluarkan nafas dingin, membunuh kesempatan meledak menjadi kilat. Di satu-satunya 9 istana surgawi Jue, seseorang berani memukuli pelayannya. Dia mencari kematian. Bahkan jika itu adalah 9 Raja Surgawi Jue, kamu harus memberinya wajah. Kilde, kamu harus membuat keputusan untuk bawahanmu. Luming yang memukuli bawahannya seperti ini. Biru 9 berteriak dengan sedih. Luming, beraninya kamu. Blue Maple meraung. Ya, Luming berani. Aku sudah melaporkan nama anak dan nama keluarga Biru. Dia tidak memperhatikannya. Jika kamu ingin melihatnya, kamu akan mengunjunginya. Secara pribadi, itu sangat arogan. Lan Jiu menangis. Haha, aku tidak menyangka akan ada lentuking seperti itu di rumah Jiu Jue Tianwang. Lan Feng mencibir, wajahnya sangat dingin, dan matanya sedingin pisau. Dia mengunjungi rumah Wang Jue secara langsung. Dia benar-benar tertawa. Itu benar. Keluarga Jin, keluarga sayap Tian Jiao tersenyum, hati senang. Mereka tahu temperamen Luming dengan sangat baik, jadi mereka tidak mengingatkan Lan Feng kekuatan seperti apa yang dimiliki Luming sebelumnya, yaitu mengintensifkan kontradiksi antara Luming dan Lan Feng. Saudara Lan, Luming selalu melanggar hukum dan berani. Keluarga Tian Jiao. Yah, beraninya kamu. Di depanku Lan Feng, tidak peduli seberapa beraninya dia akan mundur untukku. Bukankah dia memintaku untuk berkunjung, jadi aku akan pergi ke sana. Mulut dingin Blue Maple, tiba-tiba naik, di langkah udara. Langkah Blue Maple, dia membawa bawahan itu, mengikuti secara alami. Ayo pergi dan lihat juga. Tian Jiao dari keluarga Jin dan Tian Jiao dari keluarga aristokrat Yiren, dengan cibiran puas di sudut mulut mereka, ikuti Lan Feng dan pergi menuju perkemahan bintang. Penatua penjaga kam bintang, lihat Maple biru, jangan berani berhenti, langsung masukkan Blue Maple mereka masuk. Segera, mereka datang ke halaman lain Luming, napas besar, menuju tekanan halaman lain Luming. Yang akan datang. Di halaman, Luming bergumam, perlahan mengambil secangkir teh dan menyesapnya. Ayo pergi dan temui mereka. Luming tersenyum, bangkit dan keluar, dan Qiuyue mengikuti. Ada begitu banyak orang. Luming melirik dan bergumam. Ketika matanya menyapu keluarga Jin dan kebanggaan keluarga, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Feng biru itu tiba-tiba mencarinya, perkiraan dan keluarga Jin dan keluarga aristokrat sayap orang, keluarga Qin orang-orang ini tidak dapat menghilangkan koneksi. Itu kamu. Lan Feng juga mengenali Luming. Apakah kamu Luming? Lan Feng memandang Luming dengan acuh tak acuh dan bertanya. Ya, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Luming berkata dengan ringan. Sebelumnya, kamu menyakiti orang-orangku. Lan Feng bertanya. Apa yang ingin kamu lakukan denganku? Luming menanggapi dengan mencibir. Subscribe Penatua. Sikap Luming ini membuat hati Lan Feng penuh dengan peluang. Itu hanya rumah 9 Jue Tianwang. Seseorang berani berbicara dengannya seperti ini, dan dia masih muda. Namun, dia ahli dalam membuat rencana, dan ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang lelaki dari 8 tingkat surga dan Tuhan, dapat mengalahkan bawahanku dari kerajaan dewa. Sangat jarang melihatmu.
Lan Feng berkata dengan senyum ringan bahwa prestasinya sangat tinggi. Ditambah dengan Luming yang tidak sengaja menyembunyikan prestasinya, dia secara alami melihat ranah Luming. Selesai berkata, Blue Maple dingin menyapu Biru 9. Lan Jiu, yang dikalahkan oleh Dewa 8 orang berat, membuatnya sangat tidak bahagia. Biru 9 menggerakkan Ling-Ling untuk menggigil, wajahnya putih, di dalam hati langsung mengirimkan rasa dingin. Umumnya, orang-orangmu yang tidak berguna. Luming bersahaja. Aku dengar kamu memiliki manik kekuatan di tanganmu, bukan? Suara Lan Feng tiba-tiba berubah. Ini demi kekuatan suci. Ini benar-benar keluarga Jin dan keluarga sayap. Apakah kamu ingin membunuh orang dengan pisau? Luming langsung menebak ceritanya. Itu pasti keluarga Jin, keluarga sayap. Orang-orang ini memberitahu Lan Feng. Jika tidak, bagaimana Lan Feng bisa tahu bahwa dia memiliki manik-manik sumber kekuatan ilahi? Terus, Luming Dao. Benar-benar. Mata Blue Maple sangat cerah, berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang menyala-nyala. Dia belum terbangun dengan seni rahasia asli. Jika dia memiliki manik-manik sumber kekuatan ilahi, dia pasti bisa membangkitkan seni rahasia asli. Dengan kekuatan aslinya dan seni rahasia aslinya, dia pasti akan masuk 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk membangun keluarga di istana kerajaan Taiksu. Dia harus mendapatkannya. Bagus, sangat bagus. Ayo buat penawaran. Aku akan menerimanya. Jalan Maple Biru. Tidak untuk dijual. Luming menolak dengan sangat sederhana. Jika kamu tidak menjualnya, sebaiknya kamu mempertimbangkannya dengan jelas. Harganya mudah untuk didiskusikan. Selain itu, jika kamu menjual manik sumber kekuatan suci kepadaku, kamu dapat menghapus insiden bahwa kamu melukai stafku. Blue Maple ringan, tapi arti ancaman dalam nadanya, si bodoh bisa mendengarnya. Kalau tidak jualan, mengerti tidak? Lagi pula, aku mau latihan. Jangan ganggu aku di sini. Luming melambai. Berani, nak, kamu seperti apa? Anak itu ingin membeli barang-barangmu untuk memberimu wajah. Jangan malu. Salah satu bawahan Blue Maple melangkah keluar untuk minum, dan nafas yang keras menekan ke arah Luming. Ini juga seorang pemuda, tetapi nafasnya keras, penuh dengan rasa kelaparan kuno. Ini adalah kebanggaan surga yang membangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan kultivasinya berada di tempat pertama Raja Dewa. Keluarga Jin, Tianjiao dari keluarga sayap, memiliki ekspresi mengejutkan di mata mereka. Salah satu bawahan Lan Feng memiliki bakat yang begitu tinggi. Keluarga besar ibu kota suci Taiksu benar-benar mendalam dan sulit ditebak. Apa, kamu mau melakukannya? Luming berkata dengan ringan. Karena kamu tidak tahu malu, aku harus mengalahkanmu dan mengambilnya sendiri. Saluran dingin bawahan Blue Maple. Biru 6, ayo pergi, patahkan kakinya dan ambil cincin penyimpanannya. Perintah Lan Feng. Akhirnya, dia tidak sabar. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Luming. Dia ingin melakukannya secara langsung. Jangan khawatir, Tuan Muda. Biru 6 menerima perintah, lalu pergi ke arah Luming, menunjukkan senyum ganas. Keluarga Jin, keluarga sayap, keluarga Qin Tianjiao ini, saling memandang, masih tidak mengingatkan Lan Feng. Mereka tahu bahwa kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan. Bahkan Yuan Yu bukanlah lawan, dan Lan Liu tentunya bukan lawan. Tapi mereka sengaja tidak mengingatkan, biarkan orang-orang Lan Feng dan Luming bertarung, dalam hal ini Luming akan menyinggung Lan Feng sampai mati. Jika kamu menyinggung Lan Feng yang mati, Luming akan mati. Tuan Muda, biarkan aku datang. Di ujung tanduk, Qiu Yue berbicara dan ingin bergerak. Untuk menghadapi beberapa kucing dan anjing, bagaimana kamu bisa bergerak? Qiu Yue menonton dari samping. Luming tersenyum, melangkah keluar, tubuh Dewa 8 napas berat mekar. Mencari kematian. Minuman biru 6 dingin, Luming sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah seekor kucing dan seekor anjing, hanya mencari kematian. Ledakan. Nafas pada 6 biru mekar sepenuhnya, luar biasa menakjubkan. Sua. Kemudian, cahaya pedang biru meledak dari tangan 6 biru dan menuju ke arah Luming. Fase Dharma Naga. Luming meniup tinjunya. Di langit, 9 naga bercakar muncul satu persatu. 29 naga bercakar bertarung menuju biru 6. Pada saat yang sama, ukuran tubuh Luming meningkat pesat, menjadi dewa kuno baju besi hijau, tombak seperti gunung, ditekan ke arah Lan Liu. Tubuh dewa kuno baju besi hijau, bocah ini, melihat Luming menampilkan roh kuno Qingjia, mata Lan Feng berkedip karena terkejut. Cukup berkultivasi menjadi dewa kuno. Aku tidak menyangka Luming bisa menjadi dewa kuno Qingjia, yang sangat langka di ibu kota Taiksu. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Lan Jiu dengan 8 tingkat kultivasi para dewa. Lan Feng diam-diam berpikir bahwa Luming telah diubah menjadi dewa kuno Qingjia dan mengalahkan Lan Jiu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luming mengalahkan Lan Jiu dan tidak berubah menjadi dewa kuno Qingjia. Cahaya pedang biru, memotong naga 9 cakar, meledakkan semburan raungan.
Kekuatan enam biru sangat kuat, dan Raja Yizong membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan 9 cakar naga dikalahkan. Namun, ketika senjata panjang Luming datang, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Pedangnya patah dan tubuhnya mundur dengan liar. Kendo kembali ke 1. Biru 6 melihat bahwa dia sebenarnya ditolak oleh Luming. Dia meraung dan mengayunkan pedangnya. Dia menunjukkan keahlian rahasianya yang mengerikan. Bayangan pedang tak terbatas meledak, seolah membelah langit, membunuh Luming. Potong bulan. Luming berbisik, dan tombak itu keluar. Tombak berbentuk bulan sabit dipotong. Di tempat tenda tombak lewat, cahaya pedang enam biru pecah satu demi satu, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan dia batuk darah. Sejujurnya, enam biru sangat kuat, aku khawatir itu lebih baik daripada gajah emas. Namun, Luming dapat menekan gajah emas jika dia tidak menggunakan gerbang tuannya ketika dia berada di surga ketujuh dewa. Sekarang tidak terlalu sulit untuk menembus Tianshan 8 dan mengalahkan Lan Liu. Bocah ini sangat kuat, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat ini, Lan Feng juga kaget. Dia berasal dari ibu kota Taixu. Dia telah melihat begitu banyak orang yang luar biasa dan luar biasa sehingga dia bisa disebut tidak normal, tetapi hanya sedikit yang seperti Luming. Bocah ini, pasti ada rahasia di dalam dirinya. Kamu harus mendapatkannya. Warna serakah di mata Blue Maple lebih serius. Aku akan membunuhmu. Lan Liu sekali lagi dipukul mundur, terluka, dan sangat marah. Dia mengeluarkan raungan di mulutnya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba membengkak dengan tajam, dan kemudian berubah menjadi dewa kuno raksasa. Dewa kuno. Luming terkejut. Aku tidak menyangka bahwa Lan Liu telah menjadi dewa kuno. Namun, dewa enam biru kuno hanya berwarna kuning, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti ukiran emas. Ini adalah dua tingkat yang berbeda dari dewa kuno King Jia Luming. Namun, Lan Liu Si memamerkan dewa Huang Jiagu, yang juga membuat kekuatannya melonjak. Menyentuh. Tubuh besar melangkah ke udara, memegang pedang besar, untuk membunuh Luming. Subscribe Penatua. Menarik. Luming bergumam, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain menampilkan dewa kuno setelah dia melangkah keluar dari ruang angkasa dinasti Qin. Dia cukup tertarik melihat kekuatan dewa-dewa kuno lainnya. Luming tidak menampilkan gerbang dominasi, tetapi melambaikan senjata panjang dan membunuhnya. Ledakan. Dua tubuh besar, bertarung bersama. Tombak besar bertabrakan dengan pedang besar, seperti tabrakan bintang, yang membuat raungan yang mengerikan dan meluap dengan semangat. Setelah benturan keras, sesosok tubuh terlempar ke belakang lagi dan lagi, orang yang mundur tentu saja berwarna biru 6. Luming, bagaimanapun, hanya sedikit gemetar. Setelah tubuh Luming bergetar, dia segera melangkah maju, mengacungkan senjata panjang, dan terus membunuh Lan Liu. Biru 6 mengaum dan membunuh Luming. Keduanya bertarung sengit, tetapi enam biru masih dikalahkan. Meskipun dia membuka dewa kuno, dia masih bukan lawan Luming saat ini. Dia ditindas hingga merugikan. Pada setiap tabrakan, enam biru mundur beberapa langkah. Wajah Blue Maple, terutama suram. Bintang meledak, bintang meledak. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming menggunakan gerakan, ledakan bintang, secara berurutan. Ledakan, ledakan. Dengan dua ledakan berturut-turut, kekuatan destruktif menyelimuti enam biru sepenuhnya. Biru 6 teriakan, tubuh tiba-tiba mundur, telah mundur puluhan ribu meter, baru saja berhenti. Sisik kuning di tubuhnya patah dan compang kemping, dan ada banyak luka dan darah yang mengalir. Ada juga darah yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, tubuh Blue Six bergetar, tubuhnya, tiba-tiba menyusut dengan cepat, ke bentuk aslinya. Lan Liu, terluka oleh Luming, tidak dapat mempertahankan bentuk dewa kuno. Ini adalah kekuatanmu, keluarga biru ibu kota suci Taixu, itu saja. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan kemudian sebuah tombak melesat, menuju kaki enam biru. Biru 6, menyia-nyiakan kakinya, Luming itu, di sisi lain kakinya. Hentikan. Minuman Blue Maple, dia akhirnya tidak bisa menahan tangan, cahaya pedang keluar dari tangannya, menyapu Luming. Cepat, ini luar biasa. Sebelum cahaya pedang tiba, teror kekuatan, rangsangan Luming di sekujur tubuh kencang, semburan rasa sakit yang menusuk. Luming dengan cepat menyapu tombak dan menyapukannya ke cahaya pedang. Kapan? Cahaya pedang memotong tombak Luming, yang membuatnya bergetar liar. Luming merasakan roh pedang yang mengerikan dan bergegas ke arahnya. Tubuhnya yang besar mundur tiba-tiba. Setelah mundur beberapa puluh ribu meter, Luming mampu menstabilkan dirinya. Luming merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, ada banyak luka pedang, dan sisik birunya terbuka, dan darah terus mengalir keluar. Kekuatan yang mengerikan. Luming ketakutan. Kekuatan Lan Feng, di luar imajinasinya, sungguh luar biasa. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Luming terluka, Qiu Yue terbang ke sisi Luming dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan prihatin.
Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum. Child, aku. Lan Liu datang ke sisi Lan Feng, wajahnya jelek. Aku tidak menyalahkanmu. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Blue Maple gelombang, melangkah keluar. Ledakan. Ketika Blue Maple melangkah keluar dari waktu, nafas yang keras, naik ke langit, tekanan luar biasa menuju Lu Ming. Biarkan Lu Ming memiliki perasaan, rasakan di muka lautan. Pada saat yang sama, bulan musim gugur di tepi juga mengeluarkan suara lembut, dan menghembuskan nafas yang kuat, yang menyatu dengan nafas Lu Ming untuk menahan tekanan dunia luar. Namun meski begitu, mereka berdua mundur ribuan meter. Sumbu kultivasi yang kuat, setidaknya itu adalah 3 Raja Dewa dan faktor kekuatan dewa asli. Ini jelas bukan kebangkitan. Hati Lu Ming dipenuhi dengan gelombang. Dia merasa kultivasi Lan Feng tidak dapat diprediksi. Setidaknya itu adalah rangkap 3 Raja Dewa dan bahkan di atas rangkap 3 Raja Dewa. Selain itu, faktor kekuatan ilahi asli dari pihak lain telah terbangun setidaknya 2 kali. Usia pihak lain tampaknya kecil, tetapi sangat menakjubkan dalam semua aspek. Itu bisa disebut teror. Apakah ini kebanggaan Taiksu? Menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka ada orang sepertimu di istana surgawi Jiujue. Jadi, kamu menyerahkan sendiri mutiara kekuatan dewa, dan kemudian bersumpah dengan asal-muasal hidupmu. Kamu akan setia kepada aku di masa depan, dan dia juga akan bersama. Urusan hari ini bisa dihitung seperti ini. Lan Feng bahkan mengucapkan beberapa kata yang menarik, dan akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke bulan musim gugur. Kekuatan Qiuyue di luar dugaannya. Apalagi kecantikan Qiuyue membuat Lan Feng terasa panas. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Untuk hal lain, jangan angan-angan. Lu Ming berkata dengan dingin, terus-menerus menjalankan kekuatan tuannya, berniat untuk menampilkan pintu tuannya. Pada saat yang sama, dia terus-menerus memicu formula perang, mencoba memicu kekuatan tempur 5 kali lipat. Bahkan jika dia tahu bahwa meskipun dia menggunakan semua cara ini, dia bukanlah lawan dari Lan Feng, tetapi dia harus bertarung. Jika kamu ingin melawanku, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Wajah Blue Maple suram, nafas di tubuh, lebih mengerikan, membentuk lingkaran tekanan, menyebar ke segala arah. Sangat kuat, terlalu kuat. Di belakang, Yan Jiao dari keluarga Jin dan keluarga aristokrat Yiren juga sangat ketakutan, dikejutkan oleh nafas Blue Maple. Kami tidak peduli. Di puncak-puncak bintang, ada beberapa lelaki tua berdiri di udara, mengawasi dari kejauhan. Lu Ming memiliki pandangan yang baik tentang situasi mereka. Orang-orang tua ini adalah para tetua yang menjaga Kam Bintang. Guan, bagaimana menghadapinya? Pihak lain adalah putra dari kepala klan Taiksu Senghu. Ada banyak orang di keluarga Lan yang menduduki posisi tinggi di Taiksu Sengchao. Bahkan jika mereka adalah Raja Surgawi, mereka harus melakukannya saling tatap. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah veteran. Itu juga benar. Sejauh yang kita ketahui, kita tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Abaikan saja. Sayang sekali Lu Ming, Beberapa tetua menghela nafas. Jika orang-orang istana Jiujueten berani memindahkan Lu Ming ke sini, mereka akan langsung menekan satu sama lain, tetapi Lan Feng berasal dari keluarga Lan, dan mereka tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Kekuatan seluruh keluarga Lan lebih menakutkan daripada seluruh 9 istana surgawi Jue. Sepertinya kamu memilih untuk melakukannya. Melihat Lu Ming tidak berniat menyerah, mata Lan Feng menjadi lebih dingin. Ayo pergi. Lu Ming Dao, meski bukan musuh. Perang Dunia Pertama. Terlebih lagi, Lu Ming masih menguasai bola, yang mungkin tidak mustahil untuk dilawan. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Mulut dingin Blue Maple, melangkah keluar, cahaya pedang membubung ke langit, menembus awan, dan kemudian memotong ke Lu Ming. Bola. Hati Lu Ming bergerak. Bola dengan cepat menggeliat, menjadi sepasang baju besi, menutupi Lu Ming, serangkaian kilat, menyebar. Tapi saat ini, di udara tinggi, kekuatan besar turun. Kekuatan ini, daripada kekuatan Blue Maple, aku tidak tahu berapa kali lebih kuat, tekanan, cahaya pedang Blue Maple langsung pecah. Blue Maple Body Shock gila, bola balik. Subscribe Penatua. Paman Biru. Mata Lu Ming bergerak. Begitu tekanan ini keluar, Lu Ming merasakannya. Ini adalah bau pedagang biru. Benar saja, di depan Lu Ming, cahaya dan bayangan berkedip, dan sosok Lan Sang muncul. Pedagang biru, ini kamu. Blue Maple melihat bisnis biru, meraung. Maple biru, perkemahan bintang bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Ayo pergi. Wajah bisnis biru tenang, gelombang lengan baju, biarkan tubuh Blue Maple tiba-tiba mundur. Pedagang biru, Kam Bintang dari 9 istana surgawi Jue tidak ada hubungannya denganmu. Bisnismu terlalu luas. Wajah Maple biru suram. Aku tidak bisa mengendalikan urusan orang lain, tapi aku akan mengurus urusannya. Lan Sang menunjuk ke Lu Ming. Dia, apa hubungannya denganmu? Lan Feng bertanya. Kakak Lan, ku dengar Lu Ming adalah menantu dari pedagang biru.
Di pinggir, keluarga muda Jin berbisik kepada Lan Feng. Apa? Dia menentumu, Lan Sang. Kamu berani. Kamu sebenarnya diam-diam mempertunangkan Lanling dengan orang lain. Kamu telah membuat bencana besar. Setelah mendengar ini, Lan Feng meraung, dan matanya akan menyemburkan api. Wu Fan menyukai Lanling. Ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga biru untuk berteman dengan guru nasional. Tapi sekarang, Lanling menikah dengan orang lain. Dia sangat marah. Mati, bocah ini, kamu pantas mati. Blue Maple mengaum dan napasnya terengah-engah. Dia ingin membunuh Luming dan membunuhnya. Namun, alis pedagang biru bersinar, kekuatan jiwa menjadi telapak tangan, menuju tekanan Maple biru ke bawah. Puff. Mulut besar Blue Maple memuntahkan darah, tubuh mundur gila, wajah pucat. Keluar dari sini, beri kamu 3 waktu bernapas. Jika tidak, aku akan menyia-nyiakanmu dan mengusirmu. Mulut dingin bisnis biru, matanya, memancarkan pembunuhan dingin. Kamu. Lan Feng mengucapkan sepatah kata, dan dia tidak dapat berbicara lagi, menunjukkan sedikit rasa takut. Karakter Lan Sang, seperti yang dia dengar dari para tetua keluarga biru, adalah kepribadian Onetoan. Dia tidak ragu, jika dia tidak pergi, kamar dagang biru akan benar-benar membuangnya. Pahlawan tidak langsung menderita kerugian. Dia ingin membunuh Luming, tetapi ada peluang. Nak, kamu beruntung hari ini. Maple biru dengan dingin menyapu satu mata Luming, meninggalkan sepatah kata pun, lalu berbalik untuk berjalan. Orang lain mengikuti Lan Feng dan menyelinap pergi. Segera, hanya Lan Sang dan Luming yang tersisa di sini. Ah, aku tidak menyangka kamu akan diawasi oleh Lan Feng. Di masa depan, kamu harus berhati-hati. Untuk sementara, kamu sebaiknya tidak meninggalkan Kam Bintang. Pedagang biru itu memperingatkan. Luming mengangguk. Dia bukan lawan Lan Feng. Tidak perlu bekerja keras dengannya. Setelah pedagang biru pergi, Luming dan Qiuyue kembali ke tempat tinggal mereka dan terus berlatih. Tampaknya Tian Jiao dari Taiksu Sengchao lebih dari yang aku bayangkan, dan lebih kuat. Luming merenung dalam diam. Dia telah mengalahkan Tian Jiao, salah satu dewa dari rumah Jiu Dao Tianwang dan rumah Jiu Jue Tianwang. Dia semakin percaya diri, dan dia membuat kemajuan pesat dalam semua aspek. Dia berpikir bahwa tidak masalah baginya untuk masuk 10 besar pada hari istana kerajaan Taiksu. Tapi sekarang sepertinya idenya terlalu naif. Belum lagi yang lainnya, tetapi ada banyak Tian Jiao yang lebih kuat di rumah Jiu Jue Tianwang, yang belum pernah dia lihat. Belum lagi Tianwang Fu lainnya, ada Tian Jiao di area inti Taiksu Sengchao. Selain yang lain, Lan Feng sendiri membuat Luming merasa tak terduga. Dapat dibayangkan bahwa akan ada banyak Tian Jiao yang kuat di area inti Taiksu Sengchao. Sulit untuk masuk 10 besar pada hari perlindungan kerajaan Taiksu. Dia merasakan banyak tekanan padanya. Luming menutup matanya dan berlatih dengan tenang. Beberapa hari kemudian, di aula besar rumah Jiu Jue Tianwang sedang duduk di singgasana. Di bawah adalah seorang pemuda, yang merupakan Lan Feng. Puan Lan, apa yang ingin kamu lakukan dengan Wang? 9 Raja Surgawi Jue bertanya sambil tersenyum. Secara alami, dia mengenal Lan Feng dengan sangat baik. Putra dari kepala keluarga Lan, ibu kota Taiksu, juga merupakan generasi muda keluarga Lan yang paling berbakat. Meskipun dia adalah salah satu Raja Surga, sejujurnya status antara Raja Surga dan Raja Surga tidak sama. Mansion Jiu Jue Tianwang berada di peringkat terbawah istana hari ke-27. Nyatanya, statusnya tidak jauh lebih tinggi dari para pangeran dan rumah pangeran. Oleh karena itu, dia secara alami ramah kepada Lan Feng. 9 Jue Raja Surgawi, aku ingin memasuki lubang hantu. Blue Maple menyesap tehnya, pelan-pelan. 9 Raja Surgawi Jue terkejut dan berkata, apa? Apakah kamu akan memasuki hantu? Tidak buruk. Lan Feng mengangguk. Tidak, ada kekuatan mengerikan yang hidup di dalam hantu, jadi pintu masuk hantu telah disegel untuk waktu yang lama. Jika kamu ingin memasuki hantu, kamu harus membukanya lagi. Tapi begitu kamu membuka pintu masuk hantu dan membiarkannya keluar, konsekuensinya akan sangat serius. Raja 9 Jue menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Hanya hantu hanyalah dunia yang melekat pada alam semesta yang luas. Seberapa kuat itu? Bisakah kamu menekannya dengan 9 istana surgawi Juemu? Jalan Maple Biru. Represi bisa ditekan, tapi risikonya juga sangat tinggi. Terlebih lagi, Tuan Lan Feng, ketika kamu memasuki kota hantu, ada banyak krisis. Mengapa mengambil risiko ini? Istana Surga Jiu Jue kembali menasehati. Tentu saja, aku memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan ketika aku memasuki gua hantu. Bagaimana kalau Raja Surgawi 9 Jue memberiku wajah? Ayahku tahu tentang ini, dan dia berharap Raja 9 dapat banyak membantunya. Selain itu, Raja Surga tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku. Aku telah membawa banyak ahli dari keluarga biru untuk mengatasi keselamatanku. Jalan Maple Biru. Ini. Rumah Jiu Jue Tianwang mengerutkan kening dan ragu-ragu. Namun, Lan Feng mengucapkan kata-katanya untuk ini.
Jika dia tidak setuju, dia akan menyinggung Lan Feng dan bahkan keluarga biru, yang tidak akan bermanfaat bagi istana surgawi Jiuzhue. Meskipun dia adalah Raja Surga, orang besar di satu daerah, tetapi keluarga biru berada di pusat negara dan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Jika dia menyinggung keluarga penguasa Lan, dia mungkin tidak memiliki buah yang enak untuk dimakan. Oke, tapi jika kamu memasuki hantu, kamu harus berhati-hati. Jika tidak perlu, jangan ganggu kekuatan itu. Jiuzhue Tianwang memperingatkan dengan serius. Jangan khawatir, aku akan masuk dan menyelesaikan pekerjaanku. Aku tidak akan mengganggu kekuatan hantu dan hantu. Lan Feng tersenyum. Sehari kemudian, Lan Feng dan sekelompok orang kuat dari keluarga biru, 9 Raja Surgawi Jue dan sekelompok orang kuat dari 9 Istana Surgawi Jue turun di sebuah bintang tidak jauh dari Istana Surgawi Jiuzhue. Bintang ini penuh hantu dan dingin. Di dataran besar, ada loh batu besar. Ada 108 loh batu berdiri di segala arah dataran. Setiap tablet batu diukir dengan rune. Rune pada 108 loh batu berkilauan dan terjalin satu sama lain di udara, membentuk susunan besar, yang sepertinya menekan sesuatu. Selain itu, ada sekelompok penjaga yang kuat di sini sepanjang tahun. Di sini, adalah pintu masuk hantu, tersegel sepanjang tahun. Subscribe Penatua. Buka pintu masuk hantu. 9 Raja Surgawi Jue memberi perintah. Ya. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang ke depan dan berdiri di posisi yang berbeda, dan kemudian dipenuhi dengan cahaya dan rune ilahi. Mereka terbang keluar dari tangan orang-orang ini dan terbang ke loh batu. Ledakan. Tiba-tiba, loh batu itu bergetar, dan ada cahaya terang di atasnya. Segera setelah itu, pusaran air gelap tiba-tiba muncul di atas 108 loh batu. Awalnya, area pusaran itu kecil, tetapi berkembang pesat. Segera, pusaran air berubah menjadi pusaran air dengan ukuran 100.000 li, melayang di udara. Pusaran air berputar perlahan. Melalui pusaran tersebut, sepertinya kamu bisa melihat dunia di balik pusaran tersebut. Pada saat yang sama, ada kabut hitam pekat yang keluar dari pusaran. Pintu masuk hantu terbuka. Semangat rakyat langsung menegang, siap menghadapi pertempuran. Di masa lalu, di antara hantu dan hantu, kekuatan yang kuat tersegel. Kekuatan ini, yang disebut klan perang kera, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka takut begitu pintu masuk hantu dibuka, kera akan menyerang. Tetapi mereka menunggu selama beberapa hari, dan tidak ada yang terjadi. Para panglima perang kera telah dikurung dalam hantu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mungkin telah lemah dan punah untuk waktu yang lama. Blue Maple tersenyum lembut. Puan Biru, sebaiknya jangan anggap enteng. Jiuzhue Tianwang memperingatkan. Puan Muda, mari kita lanjutkan dan jelajahi. Di samping Lan Feng, seorang lelaki tua berjubah abu-abu keluar, mengepalkan tangan. Orang tua ini menarik napas dalam-dalam, matanya secerah bintang, dan tubuhnya memancarkan napas teror yang samar. Dewa Raja. Mata Ninjue Heavenly King bergerak. Orang tua ini benar-benar budidaya negara Raja Dewa. Bagus, Tetua Lao. Lan Feng mengangguk. Pria tua berjubah abu-abu, dengan kilasan bentuk tubuh, bergegas ke pusaran air dan menghilang. Setelah beberapa saat, sosoknya melintas di pusaran air, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu bola-balik. Bagaimana kabarmu, Tetua? Apakah ada bahaya di dalamnya? Apakah kamu pernah menemukan prajurit kera? Lan Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Aku menjelajahi area dekat pintu masuk, dan tidak menemukan bahaya atau jejak kera dan panglima perang. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata. Baiklah, ayo pergi, ayo masuk. Blue Maple Road, dengan Master Biru, telah bergegas ke pusaran, menghilang. Kamu, jaga di sini. Jika ada kelainan, tolong beritahu aku segera. Setelah menunggu Blue Maple dan yang lainnya memasuki hantu, 9 Jue Heavenly King memerintahkan bawahannya. Ya. Semua orang membungkuk dan memberi hormat, dan sosok 9 Jue Heavenly King melintas dan pergi dari sini. Setengah bulan berlalu. Pada hari ini, pusaran di pintu masuk hantu tiba-tiba sedikit bergetar. Sesuatu akan keluar, hati-hati. Seorang Master Istana Surgawi Jiuzhue meraung. Kerumunan segera bangkit, menatap pintu masuk hantu. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul. Ini Tuan Lan Feng dan mereka. Seseorang menelepon. Memang benar tokoh yang muncul ini adalah Lan Feng dan lainnya. Segera setelah itu, Lan Feng dan semua orang dari keluarga biru muncul. Namun, dibandingkan dengan waktu masuk, jumlah orangnya setengah dari jumlah saat masuk. Selain itu, orang-orang lainnya sangat tertekan, dan napas beberapa orang masih sangat lemah. Jelas, ada peran besar di antara mereka. Sial, sial. Lan Feng terus berteriak, dan wajahnya sangat suram. Puan Biru, ada apa? Tanya orang kuat dari 9 istana surgawi Jue. Kami telah diserang di dalam, aku ingin melihat 9 Jue Heavenly King. Kata Lan Feng. Segera setelah itu, Lan Feng bertemu dengan Raja 9.
Apa? Apakah kamu ingin meminjam sekelompok orang kuat dariku untuk memasuki hantu? 9 Jue Heavenly King mengerutkan kening. Ya, kali ini, aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, jadi aku ingin masuk lagi. Jalan Maple Biru. Anak biru, karena hantu itu sangat berbahaya di dalam, kupikir lebih baik aku melupakannya. 9 Jue Tian Wang Dao. Tidak, kita harus berhasil, dan sebelum kita masuk, kita tidak tahu medan gui-gui-gui, dan kita tidak bersiap-siap, dan kita tidak bertemu klan petarung kera legendaris. Kali ini, sebagai selama kamu meminjam beberapa ahli dari aku dan membuat persiapan yang cukup, kami yakin tidak akan rugi. Kata Lan Feng. Ini. Raja 9 Keajaiban merenung. Raja Surga, selama kamu membantuku kali ini, aku, Lan Feng, dan ayahku, akan berterima kasih atas kebaikanmu dan mengingat kebaikanmu. Blue Maple Road. 9 Jue Heavenly King mempertimbangkannya sebentar dan akhirnya setuju. Raja Surga, aku juga ingin meminjam beberapa sosok muda Tianjiao darimu. Lan Feng berkata lagi. Anak muda surga, apa gunanya masuk jika generasi muda tidak pandai berkultivasi? Raja 9 Keajaiban. Ada arai di dalamnya, kamu harus muda untuk bisa masuk. Lan Feng menjelaskan. Ya. Janji Frank 9 Jue Heavenly King. Yang lain dipilih oleh Raja Surga, tapi salah satu dari mereka, yang harus pergi bersamaku, adalah seorang pemuda bernama Luming. Lan Feng berkata lagi. Luming. 9 Raja Surgawi Jue mengerutkan kening lagi. Pria ini sangat berbakat dan telah banyak membantu aku. Raja Surga dapat yakin bahwa dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Jalan Maple Biru. Akhirnya, 9 Istana Surgawi Jue mengangguk dan mulai mengirim para ahli. Dan Lan Feng dan anak buahnya juga mulai menyiapkan dan menyempurnakan beberapa senjata khusus dan pelat susunan. Segera setelah itu, Master Rumah Jiu Jue Tianwang pergi ke tempat tinggal Luming. Namun, dia tidak menemukan Luming di tempat tinggalnya. Konon Luming sering pergi ke pedagang biru untuk berlatih, mungkin di tempat pedagang biru. Pria itu bergumam, lalu pergi ke halaman lain Lan Sang. Benar saja, Luming ditemukan di tempat tinggal Lan Sang. Luming, Kam Bintang memberimu tugas, biarkan kamu mengikuti orang-orang master keluarga Lan, menjadi hantu, bantu keluarga biru untuk melakukan tugas. Cara kuat 9 Jue Tian Wang Fu. Apa, biarkan aku pergi dengan keluarga biru? Luming mengerutkan kening. Ya, itu token pengiriman. Kami akan pergi dalam sebulan. Dengan lambaian tangannya, sebuah token terbang ke Luming, yang meraihnya. Melihat Luming telah mengambil token itu, orang kuat dari istana Jiu Jue Ten berbalik dan langsung pergi. Luming mengerutkan kening. Masalah ini sama sekali tidak sesederhana itu gelombang. Pedagang biru juga datang. Tampaknya Lan Feng sedang mencoba mengambil kesempatan untuk berurusan denganku. Luming berkata dengan dingin. Ini benar-benar cara yang cerdas untuk memintamu menjalani misi yang diberikan oleh Kam Bintang. Jika kamu tidak pergi, kamu akan melanggar aturan Kam Bintang. Dia mungkin akan menekanmu untuk meninggalkan Kam. Jika kamu pergi, dia akan memanfaatkannya untuk berurusan denganmu. Jalan komersial. Jika aku tidak pergi, aku akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Lu Mingdao. Tidak, aku punya tawaran. Kamu boleh pergi. Jalan komersial. Ya kenapa? Lu Ming bingung. Pergilah, bukan untuk memberi Lan Feng kesempatan untuk menyerahkannya, bisnis biru seharusnya tidak mendorongnya ke lubang api. Subscribe Penatua. Orang itu membiarkanmu dan Lan Feng dan mereka memasuki hantu bersama. Jalan komersial. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Jika kamu memasuki hantu, itu mungkin kesempatan untukmu. Mata pedagang biru itu berkilat. Kesempatan untukku. Lu Ming lebih bingung. Ya, apakah kamu tahu kenapa aku tidak tinggal mengasingkan diri di tempat lain, tapi aku tinggal di istana surga Jiu Jue? Sebagian alasannya adalah karena hantu. Jalan komersial. Karena hantu, kenapa? Lu Ming lebih penasaran. Karena di antara hantu dan hantu, ada kekuatan, yang disebut klan pertempuran kera. Kekuatan-kekuatan ini sangat kuat. Yang paling penting adalah Jingyu telah memulihkan kekuatan klan perang orang mati. Kera oleh Jingyu. Jalan komersial. Itu hal yang seperti itu. Lu Ming juga terkejut. Ada kekuatan yang kuat di antara para hantu, yang sebenarnya adalah bawahan Jingyu. Ya, tapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Pada awal kecelakaan Jingyu, kera dan panglima perang berinisiatif untuk tetap tinggal di dalam hantu dan hantu. Taiksu Seng Chao juga takut dengan kekuatan ini, jadi mereka menyegel pintu masuk hantu. Alasan mengapa aku hidup dalam pengasingan di sini adalah untuk menemukan kesempatan untuk memasuki hantu dan mendapatkan kembali kekuatan ini. Tapi pintu masuk hantu selalu dijaga dan disegel oleh orang yang kuat, jadi aku tidak bisa masuk sama sekali. Kali ini, Lan Feng ingin membuka segel, memasuki hantu, dan memanggilmu. Ini adalah kesempatanmu untuk memulihkan klan prajurit kera. Jalan komersial.
Kamu tidak bisa masuk, kamu tidak bisa membawaku masuk. Lu Mingdao. Tidak, klan perang Keraming sangat patuh pada pakaian Jingyu. Selama kamu melihat orang-orang dari klan perang dan menunjukkan kata perang asli Tiongkok kuno untuk menunjukkan identitasmu sebagai keturunan Jingyu, perang Keraming klan akan menyerah tanpa syarat kepada kamu. Dengan dukungan kekuatan ini, sangat penting untuk perkembangan masa depan kamu. Jalan komersial. Jika aku mengikuti Lan Feng masuk, aku akan dibunuh olehnya begitu aku masuk. Apa yang harus aku lakukan? Lu Mingdao. Dia tidak takut hidup dan mati, tetapi tidak bodoh mengetahui bahwa dia akan mati. Menurut apa yang aku ketahui tentang Lan Feng, pria ini memiliki wajah yang baik, dan kali ini, sebagian besar orang lainnya bersama. Lan Feng pasti tidak akan membunuhmu di depan orang lain. Tidak tahu malu. Jadi, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu di tempat yang tidak ada orang lain. Ini adalah kesempatanmu. Kamu dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri dan menemukan prajurit kera. Tentu saja, masih ada bahaya. Aku hanya menyarankan kamu untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Jalan komersial. Yah. Aku akan pergi. Lu Mingdao. Jika kamu tidak pergi, kamu pasti akan diincar oleh Lan Feng. Pada saat itu, kamu akan dipaksa untuk meninggalkan Kam Bintang, dan kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam rumah suci kerajaan Taixu. Lebih baik pergi dan mengejanya. Jika kita bisa memegang prajurit kera di tangannya, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Pergi ke inti Taixu Sengchao untuk membatalkan kasus Jingyu pasti penuh dengan krisis. Jika kamu tidak berani mengambil risiko, bagaimana kamu bisa berhasil? Baiklah, kalau begitu kamu akan bersiap-siap dan pergi dalam sebulan. Jalan komersial. Segera, sebulan berlalu. Seseorang membawa Luming dan mereka untuk berkumpul di suatu tempat di distrik Tianwang. Ada banyak Tianjiao lainnya, sepertinya banyak orang yang masuk. Hati Luming tergerak. Semakin dia masuk, semakin dia memiliki kesempatan untuk pergi. Sua. Cahaya pelangi datang dari langit. Itu adalah master dari Lan Feng dan master keluarga Lan, serta sekelompok orang kuat yang terdiri dari 9 Jue Tianwangfu. Begitu banyak tuan. Lu Ming ketakutan. Di antara sekelompok orang dengan mapel biru, satu persatu menarik napas dalam-dalam. Bagi Lu Ming, ini benar-benar tak terduga, dan tidak bisa merasakan kedalamannya sama sekali. Lan Sang berspekulasi bahwa Lan Feng pasti membawa karakter dari kerajaan Tuhan bersamanya, jadi dia memperingatkan Lu Ming untuk tidak bertindak gegabah jika dia tidak menemukan kesempatan yang baik. Blue Maple berdiri di tengah kerumunan, membawa kedua tangan, bersemangat tinggi. Ketika matanya menyapu Luming, gumpalan kesempatan membunuh dingin melintas di kedalaman matanya. Pergi. Lan Feng mengeluarkan perintah, dan bangkit lebih dulu. Mereka meninggalkan area istana surgawi Jue dan melintasi langit berbintang. Setelah beberapa saat, mereka sampai di planet di pintu masuk Jue. Pusaran air, masih melayang di udara, perlahan berputar. Sua. Blue Maple dibawa sekelompok kuat, pertama ke dalam pusaran. Kemudian, Lan Feng, Luming dan yang lainnya juga bergegas ke pusaran air. Begitu langit dan bumi berubah, Luming menemukan bahwa mereka telah sampai di dataran. Luming melihat sekeliling. Antara langit dan bumi, merah tua, bahkan langit begitu. Dataran luas, kabut hitam mengambang, itu adalah gas hantu. Beberapa orang membuka jalan di depan, beberapa orang menjaga di belakang, generasi muda, ikuti aku di tengah. Suara Lan Feng menyebar ke seluruh penonton. Tubuh melintas, dan semua orang membentuk formasi. Generasi muda memiliki prestasi yang lebih rendah dan dikelilingi oleh banyak pria kuat. Luming secara alami berada di tengah. Blue Maple dengan dingin menyapu satu mata Luming, seperti yang diharapkan tidak dimulai, tetapi mengeluarkan perintah, mulai. Kerumunan naik ke udara dan terbang ke depan dataran. Pada awalnya, mereka sangat cepat dan tidak menemui bahaya apapun. Pelan. Saat hendak meninggalkan dataran dan sampai di daerah perbukitan, lelaki tua di depan membuka mulutnya, dan kecepatan orang-orang melambat. Perlahan terbang menuju perbukitan. Gaga, galak. Tiba-tiba terdengar teriakan aneh, seperti hantu menangis dan melolong. Kemudian, bukit-bukit dipenuhi kabut tebal, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, terbang keluar dari bukit-bukit itu. Bayangan hitam ini, yang terus-menerus terdistorsi, tampak seperti hantu di dalam, yang paling mengerikan. Bayangan ini, bersiul pada kerumunan. Namun, Lan Feng dan mereka jelas sudah siap. Pelat arai pengorbanan. Di depan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu meraung. Tiba-tiba, para master di depannya, dengan tubuh mereka bersinar, terbang keluar dari tubuh mereka. Begitu piring-piring ini terbang keluar, mereka meledak menjadi api yang tak berujung. Nyala api ini, merah keunguan, dengan suhu tinggi yang mencengangkan, diselimuti bayang-bayang ini. Bayangan hitam ini sepertinya sangat takut dengan nyala api. Mereka diselimuti oleh nyala api dan mengeluarkan suara zizi dan jeritan aneh.
Kemudian, bayangan gelap berubah menjadi abu terbang dan menghilang di langit dan bumi. Jelas, Lan Feng dan terakhir kali mereka masuk, telah belajar dari pengalaman. Di perbukitan, bayangan tampak sangat banyak, terus muncul, tak berujung. Lari untuk itu. Blue Maple meraung. Siapkan formasi dan buru-buru ke sana. Pria tua berjubah abu-abu itu meminumnya. Tiba-tiba, para master di sekitar, semua mengorbankan pelat susunan, semburan api, akan semua orang di tengah, dan kemudian dengan cepat menuju ke depan. Segera mereka pergi jauh ke perbukitan. 3158. Setelah mereka pergi jauh ke daerah perbukitan, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di 4 bukit, dan bergegas ke arah mereka, dengan jumlah tak terbatas, satu persatu gila. Jika Maple datang terakhir kali, tidak heran mereka tidak bersiap-siap. Tapi sekarang berbeda. Bayangan hitam itu, ketika mengenai api, meleleh seperti es dan salju, dan berubah menjadi asap hitam. Mereka sangat cepat, mereka berjalan lurus ke depan. Dalam 1 jam, mereka akhirnya berhasil melewati perbukitan. Setelah bergegas melewati area perbukitan, bayangan di sekitar menghilang. Dan mereka tidak kehilangan apa-apa. Suara mendesing. Kerumunan menghela nafas lega dan terus terbang ke depan. Namun, setelah penerbangan yang panjang, sebuah rawa muncul di depan. Rawa ini tidak terbatas, penuh bau busuk, bahkan jika jauh, bisa mencium bau busuk. Hati-hati. Pria tua di depannya mengingatkan mereka bahwa kecepatan mereka perlahan turun dan perlahan terbang menuju rawa. Menabrak. Begitu mereka terbang ke daerah rawa itu berguling, dan kemudian muncul kerangka. Kerangka bergegas keluar dari rawa, melambaikan senjata dan membunuh orang. Korbankan pelat susunan. Pria tua berbaju abu-abu terus memerintah. Begitu mereka melambai, mereka terbang satu persatu. Namun, kali ini Arraidis berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini bukan nyala api tapi guntur dan kilat. Banyak disarrai memancarkan cahaya dan pertemuan cahaya, membentuk serangkaian petir besar. Petir terbang melintasi langit, menuju kerangka. Jelas, kerangka ini sangat takut pada petir. Setelah tersambar petir, mereka putus dan jatuh ke rawa. Mereka bergegas jauh ke dalam rawa, tetapi di rawa, kerangka terus keluar. Bahkan tidak hanya kerangka, tetapi juga mayat busuk, juga dilarikan keluar. Mayat busuk ini memiliki bau yang tidak sedap, tetapi nafasnya sangat kuat dan kekuatannya luar biasa. Piring cahaya suci. Pria tua berbaju abu-abu itu meraung lagi. Berdengung. Disarrai lain terbang ke udara, dan kali ini mereka memancarkan cahaya suci. Cahaya Bima Sakti, seperti putaran matahari, dipenuhi dengan kecemerlangan tak terbatas. Mayat busuk itu, diterangi oleh cahaya suci, penuh asap hitam dan gas. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar larut menjadi asap hitam. Petir, cahaya suci, kerangka yang tak terhitung jumlahnya dan mayat yang membusuk terbunuh. Mereka bergegas maju dengan sangat cepat. Tapi rawa-rawa penuh dengan krisis, dan ada banyak mayat dan kerangka yang membusuk. Selain itu, ada hantu lain selain mayat busuk dan kerangka. Hantu yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus menyerbu mereka, dan beberapa dari mereka menerobos serangan pelat susunan dan membunuh orang. Membunuh. Di sekeliling master juga menembak. Kali ini, Lan Feng membawa beberapa tuan, termasuk tuan dari keluarga Lan dan rumah 9 Jue Tianwang. Mereka semua sangat kuat, kebanyakan dari mereka adalah dewa tingkat tinggi dengan lebih dari 7 dewa. Bahkan, ada beberapa tokoh dalam kerajaan Tuhan. Begitu banyak tangan yang kuat bersama-sama, mereka yang kehilangan jaring, telah terbunuh. Tiba-tiba, tangisan yang jelek dan keras terdengar, dan rawa berguling, dan nafas yang mengerikan keluar. Ledakan. Rawa terbuka, tubuh raksasa, muncul. Ini adalah burung yang aneh, besar, seperti gunung, tetapi busuk di mana-mana, mengeluarkan bau yang menyengat. Dua matanya merah darah, berteriak beberapa kali, bergegas ke kerumunan. Nafas ini, puncak dari Raja Ilahi. Lu Ming terkejut. Nafas ini sangat menakutkan. Ini mirip dengan pemimpin keluarga Jin dan pemimpin keluarga Yiren. Itu adalah puncak dari Raja Dewa. Mengaum. Setelah burung raksasa itu muncul, arah lain, juga keluar dari sosok itu, adalah kerangka, tubuh kerangka mengenakan baju besi. Nafas kerangka ini juga sangat menakutkan. Itu juga keberadaan puncak Raja Dewa. Tiba-tiba, ada dua dewa di puncak keberadaan, untuk membunuh manusia. Beberapa Tianjiao muda pucat. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, mereka rentan. Namun, wajah Lan Feng sangat tenang. Membunuh. Di depan, lelaki tua berjubah abu-abu mengulurkan tangannya, melangkah keluar, melambaikan telapak tangannya dan memotongnya. Lampu pedang abu-abu, pertama dipotong ke burung raksasa. Oh! Saat pedang dipotong, burung raksasa itu rentan terhadap satu pukulan dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Tubuhnya jatuh ke rawa dan memercikkan lumpur ke seluruh langit. Setelah membunuh burung raksasa itu, cahaya pedang berputar lagi dan memotong kerangka itu.
Kerangka itu, mengenakan baju besi dan memegang pedang di tangannya, memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Namun, cahaya pedang bertabrakan dengan cahaya pedang, dan langsung runtuh. Cahaya pedang memotong kerangka, dan tubuh kerangka itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan bubuk di bawah kekuatan destruktif dari cahaya pedang. Keberadaan puncak kedua dewa itu terbunuh dalam sekejap. Kekuatan raja sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan raja dewa? Sungguh teror. Beberapa Tianjiao muda, atau untuk pertama kalinya melihat tangan raja dewa, satu persatu terkejut. Puncak raja dewa sudah cukup kuat, tetapi di hadapan raja dewa sangat rentan. Semakin tinggi ranah praktik, semakin besar kesenjangannya, terutama kesenjangan antara ranah besar adalah dunia yang berbeda. Suatu hari, aku harus masuk ke kerajaan Tuhan. Banyak Tianjiao muda, berpegangan tangan, diam-diam bersumpah untuk melangkah ke alam Tuhan dan Raja. Tetapi kebanyakan orang ditakdirkan untuk kecewa. Tidak mudah untuk memasuki alam Tuhan dan Raja. Meskipun orang-orang ini memiliki bakat luar biasa, kebanyakan dari mereka ditakdirkan untuk tinggal di alam Raja Dewa. Kalau tidak, akan ada lebih sedikit dewa. Dunia dari 9 istana surgawi Jue telah mewarisi tahun-tahun tanpa akhir, dan menghasilkan banyak Tianjiao. Namun, ada sangat sedikit orang di alam kerajaan dewa. Terus berlanjut. Setelah lelaki tua berjubah abu-abu itu membunuh keberadaan puncak kedua dewa, dia memberi perintah. Masa terus menyerang, dan akhirnya, setelah beberapa saat, menerobos rawa. Namun, tujuan yang ingin dituju Lan Feng jelas tidak ada di sini, jalan masih panjang. Mereka terus berangkat, dan kemudian melewati beberapa tempat berbahaya. Di salah satu tempat berbahaya, bahkan ada hantu mengerikan di kerajaan Senjun, dan perang pecah dengan Raja Dewa yang dibawa oleh Lan Feng. Perang mengguncang bumi. Namun, ada lebih dari satu Raja Dewa yang mengikuti Lan Feng. Akhirnya, kedua dewa bergandengan tangan untuk melawan hantu negara Raja Dewa. Tapi perang ini, biarkan Feng Biru membawa orang, akhirnya muncul kerugian. Lebih dari selusin orang tewas dalam perang itu. Itu bagus, mereka siap kali ini. Terakhir kali Lan Feng membawa orang masuk, tanpa persiapan, kerugian besar. Setelah melewati beberapa tempat berbahaya berturut-turut, mereka berhenti di area yang luas. Di depan wilayah itu, dipenuhi kabut hitam yang kuat, menghalangi garis pandang. Menurut Lan Feng, terakhir kali mereka berhenti di sini. 3159. Sebelumnya, Lan Feng telah menjelaskan kepada mereka ciri-ciri area kabut hitam ini. Area ini harus diselimuti oleh arai besar. Di dalamnya sulit membedakan arah, sehingga sulit untuk melewati kawasan ini. Lan Feng juga membawa Master Array. Melalui penelitian Master Array, jika dia ingin melewati area ini, dia harus menutup arai besar di area ini. Menurut Master Array, harus ada 6 mata dalam arai besar ini. Hanya dengan menyegel 6 mata dengan rune pada saat yang sama, susunan besar dapat disegel untuk sementara. Tutup arai ini, dan kamu dapat melewati area ini. Namun, 6 mata susunan harus disegel pada saat yang sama, dan perbedaan waktu tidak boleh 1 menit. Awalnya, dengan Maple Biru terakhir kali membawa Master, ingin melakukan ini, sangat mudah. Namun, di bawah tanah daerah ini, ada semacam hantu yang menakutkan. Kekuatan hantu ini sangat mengerikan. Setidaknya, itu juga merupakan kekuatan tempur kerajaan Tuhan. Selama makhluk di atas usia tertentu masuk, mereka akan menarik mereka yang tinggal di bawah tanah untuk menyerang. Namun, jika generasi muda masuk, itu tidak akan menarik makhluk seperti itu. Terakhir kali, Maple Biru mereka paling banyak kalah di sini, banyak ahli, mati di sini, mereka juga kabur dalam kebingungan. Oleh karena itu, kali ini, dia meminjam beberapa Tianjiao muda dari Jiu Jue Tianwang, yang digunakan untuk memecahkan susunan besar. Yang Tianjiao masuk, menemukan 6 mata arai masing-masing, lalu mengkomunikasikan berita satu sama lain, dan menyegel mata arai pada saat yang bersamaan. Kamu, ikut aku. Lan Feng melihat semua Tianjiao muda di tempat kejadian. Bagus. Kerumunan mengangguk. Lan Feng memimpin, dan semua orang bergegas ke depan dan sampai ke tepi area kabut hitam. Lan Feng sendiri, serta keluarga biru Tianjiao yang dibawa olehnya, bersama dengan Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang, jumlahnya sekitar 100 orang. Lu Ming secara alami ada di antara mereka. Dari waktu ke waktu, dia merasakan napas dingin melewatinya. Sepertinya kita akan melakukannya di sini. Lu Ming bergerak. Memasuki kawasan ini, ada kabut hitam di mana-mana. Pandangan orang terputus. Lu Ming memperkirakan bahwa Lan Feng akan membunuhnya di sini dan merebut manik-manik kekuatan sihir padanya. Lu Ming, kamu ikuti aku. Benar saja, Lan Feng menatap Lu Ming, Dao. Tidak masalah. Lu Ming tampaknya tidak menemukan krisis dan mengangguk sesuka hati. Ayo pergi. Blue Maple membuka mulutnya dan bergegas ke area kabut hitam terlebih dahulu, diikuti oleh yang lain. Begitu mereka bergegas ke area kabut hitam, mereka merasakan pusaran langit. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak dapat melihat orang kuat di luar.
Mereka telah memasuki jangkauan array yang hebat. Kami berpisah dan dibagi menjadi 6 kelompok untuk mencari 6 mata susunan. Ketika kami menemukannya, kami memberitahu mereka dengan rune batu giok dan menyegelnya pada saat yang sama. Jalan Maple Biru. Kerumunan mengangguk, dan kemudian secara otomatis dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada lebih banyak Tianjiao di rumah Jujue Tianwang, yang dibagi menjadi 4 kelompok. Tianjiao muda dari keluarga biru dibagi menjadi 2 kelompok. Sua, sua, sua. Sosok itu melintas, banyak Tianjiao berlari ke arah yang berbeda dan menghilang dalam kabut hitam. Di tempat kejadian, hanya kelompok angin biru dan, tentu saja, Lu Ming yang tersisa. Semuanya 10. Apa itu? Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba melihat ke belakang Lan Feng, tampak ketakutan. Lan Feng dan yang lainnya terkejut dan melihat ke belakang untuk mempersiapkan perang, tetapi mereka berbalik dan tidak melihat apapun di belakang mereka. Tidak, aku telah ditipu. Lan Feng punya ide di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat tubuh Lu Ming seperti kilatan petir, bergegas ke suatu arah. Sialan, jika kamu ingin pergi, kejar aku dan bunuh dia. Blue Maple meraung. Baru saja, ketika orang lain pergi, Lan Feng bersiap untuk berurusan dengan Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming memulai aksinya terlebih dahulu, yang mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Blue Maple dengan 8 rumah biru Tianjiao, menuju pengejaran Lu Ming. Lan Feng, aku tahu kamu tidak memiliki hati yang baik. Saat Lu Feng datang menemui Lan Ming. Berhenti untukku, serahkan Pearl of Divine Power, dan setialah padaku mulai sekarang. Aku bisa mengampuni hidupmu. Blue Maple meraung. Apakah kamu melamun? Pada saat yang sama, Lu Ming menggunakan teknik kunpeng secara ekstrim dan bergegas maju. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara Lan Feng dingin. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menerobos kabut hitam. Kecepatannya luar biasa, lebih cepat dari Lu Ming, dan dia membuang 8 pemuda biru lainnya. Namun, karena kepergian awal Lu Ming, tidak mudah bagi Lan Feng untuk mengejar Lu Ming. Setelah mengejar dan melarikan diri, dia terbang ratusan ribu mil dalam sekejap. Kamu tidak bisa melarikan diri. Saat aku menangkapmu, tidak akan ada tempat bagimu untuk mati. Suara Blue Maple sangat dingin dan matanya ganas. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan Lan Feng dan bergerak maju dengan seluruh kekuatannya. Tapi saat berikutnya, wajah Lu Ming berubah drastis. Karena di depanku, ada sekelompok orang, lebih dari selusin orang, bergegas menuju sisi ini. Orang-orang ini juga merupakan kebanggaan keluarga biru. Sebelum keluarga biru dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok lain telah pergi sebelum Lu Ming mulai. Jelas, saat mengejar barusan, Lan Feng mengirimkan berita kepada orang-orang ini, dan talenta ini akan muncul di depan untuk mencegat Lu Ming. Di antara Tianjiao keluarga biru, ada juga orang dengan kekuatan yang sangat kuat. Mereka yang telah mencapai lebih dari 1 tingkat Raja Dewa memiliki nafas yang kuat, yang ditindas oleh Lu Ming. Lu Ming, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Blue Maple terlihat ganas. Wah, wah. Di depan aku, 10 Tianjiao memotong lebih dari selusin lampu pedang, dan memotong ke Lu Ming. Apakah itu? Lu Ming mencibir di sudut mulutnya dan kilatan petir di tinjunya. Ini bolanya. Meski kultivasi bolanya tinggi, tapi usianya sebenarnya tidak besar, juga milik generasi muda, tentu saja bisa masuk ke sini. Serangkaian petir meledak dan melintas ke lampu pedang itu. Dalam sekejap, lebih dari selusin lampu pedang pecah, dan petir membombardir para pemuda itu. Ah, ah, ah. Teriakan terdengar. Setidaknya setengah dari anak muda terbunuh oleh petir, dan setengah lainnya tiba-tiba mundur. Mereka semua hangus dan lesu. Kekuatan bola sekarang, bahkan keberadaan Raja 4 bisa dibunuh, belum lagi pemuda Tianjiao. Meskipun Tianjiao muda ini sangat kuat, jauh melampaui level yang sama, tetapi kultivasinya tidak terlalu dalam, di mana dapat memblokir serangan bola. Ah, aku akan membunuhmu. Melihat lebih dari selusin Tianjiao muda terbunuh separuh waktu, mata Lan Feng merah dan dia menggeram dengan marah. Kong! Alisnya, mengeluarkan cahaya pedang yang mengerikan, dengan kecepatan yang mengerikan, memotong ke arah Lu Ming. Meskipun Lu Ming melawan lebih dari 10 Tianjiao dari keluarga biru, kecepatannya juga sedikit terhalang, yang membuat Lan Feng sangat dekat. Oleh karena itu, pedang ini langsung menyelubungi Lu Ming dalam kekuatan pedang yang sangat besar. Blue Maple sangat marah, dan itu mengerikan. Kekuatan Lu Ming saat ini, tidak bisa berhenti, hanya mengandalkan bola. Bola dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi baju zirah, membungkus Lu Ming. 3160. Bola berubah menjadi baju zirah, yang menyelimuti Lu Ming. Pada saat yang sama, di atas baju besi, guntur dan kilat menyebar, petir yang sangat kecil, berkumpul bersama, berubah menjadi petir tebal, menuju cahaya pedang Blue Maple. Ledakan. Petir dan cahaya pedang bertabrakan bersama, dan mereka bergetar hebat. Namun, jelas bahwa cahaya pedang lebih kuat.
Setelah beberapa ledakan, guntur dan kilat meledak berkeping-keping, dan cahaya pedang yang tersisa terpotong pada Luming. Luming merasakan kekuatan teror bergulir ke arahnya. Itu sangat tajam. Tubuhnya bergetar hebat dan terbang keluar seperti cangkang, menandai parit panjang di tanah. Semburan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Luming merasa tulangnya akan patah, dan celah telah menembus pelindung bola. Kekuatan yang mengerikan. Luming ketakutan. Bola itu sekarang menjadi kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Itu bisa membunuh keberadaan 4 raja. Tapi beberapa saat yang lalu, bola itu benar-benar dikalahkan oleh Lan Feng, dan bahkan berubah menjadi baju besi, yang dipatahkan oleh Lan Feng. Untungnya, bola berubah menjadi baju besi untuk menahan serangan pihak lain, jika tidak, Luming akan mati. Kehidupan logam. Bisakah kehidupan 3 logam Tuhan menghentikanku? Bunuh. Lan Feng minum seperti pedang. Dalam sekejap, dia bergegas ke Luming, lalu memotong dengan pedang. Cahaya pedang sangat luas dan kuat. Kabut hitam di sekitarnya bergulung dengan keras dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Tak perlu dikatakan, kekuatannya luar biasa. Gerbang Tuhan. Luming meraung, dan kekuatan sihirnya berlari dengan liar. Di atas kepalanya, pintu dominasi muncul. Gerbang kuno Tuhan, mengirimkan nafas kelaparan kuno, berlari ke cahaya pedang. Pada saat yang sama, bola sekali lagi kuat, petir tak terbatas diringkas menjadi senjata panjang, ke Blue Maple. Ledakan. Cahaya pedang menanggung beban dan dipotong di gerbang tuannya. Gerbang Tuhan bergetar dengan liar dan kemudian meledak. Dalam harapan Luming, meskipun gerbang master adalah keterampilan rahasia dengan kekuatan besar, kultivasi Luming terlalu rendah, yang sangat berbeda dari Lan Feng, jadi dia tidak bisa menahan serangan Lan Feng. Kemudian, tombak guntur yang panjang juga bertabrakan dengan cahaya pedang. Meskipun kekuatan guntur dan kilat tidak dilawan oleh guntur dan kilat, kekuatan pedang panjang tidak dilawan oleh guntur dan kilat. Skill rahasia asli, kamu benar-benar memahami skill rahasia asli. Lan Feng mengenali seni rahasia asli Luming dan mengaum kaget. Kemudian, mata Blue Maple menendang, menunjukkan mesin pembunuh gila, meraung, kamu memakan manik sumber kekuatan ilahi, sial, kamu sampai ini memakan manik sumber kekuatan ilahi, pemborosan tirani, bagaimana bisa manik sumber kekuatan ilahi disia-siakan? Sampah sepertimu, aku akan membunuhmu. Blue Maple disebut histeria, matanya merah, mengungkapkan warna kecemburuan. Menurut pendapatnya, kebangkitan seni rahasia asli Luming tidak dapat dicapai sendiri, tetapi dengan memakan mutiara kekuatan ilahi. Di dalam hatinya, harta seperti mutiara kekuatan ilahi harus digunakan olehnya, dan Luming memakannya. Itu hanya pemborosan sumber daya alam. Pada saat ini, dia membunuh Luming secara ekstrim. Memikirkan bahwa manik kekuatan sihir yang dapat membangunkannya pada seni rahasia asli telah hilang, dia sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Blue Maple mengaum, cahaya pedang membubung ke langit, satu demi satu tenda pedang yang menakutkan, memotong ke arah Luming. Luming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari dan bergegas ke depan. Sambil bergegas keluar, dia menggunakan sarana untuk menahan serangan Lan Feng. Namun, perbedaan kekuatan Luming dan Lan Feng terlalu besar, bahkan dengan bola, ada banyak celah, bukan lawan sama sekali, bahkan tidak bisa kabur. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Luming bertemu dengan 6 lampu pedang Lan Feng. Bahkan dengan bola, Luming hampir terbelah menjadi 2 bagian. Dia menderita 2 luka pedang, yang mengerikan untuk menghancurkan pedang. Dia terus mengebor jauh ke dalam tubuhnya, membuat Luming meledakkan darah dan menderita luka berat. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan mati di tangan pihak lain. Pikiran Luming berubah tajam, memikirkan tindakan balasan. Nak, sekarang kamu harus mengambil kesempatan. Dalam pikiranku, suara Bon Demon terdengar. Iblis tulang, apa yang bisa kamu lakukan? Tanya Luming. Bawah tanah di daerah ini dihuni oleh keberadaan teror. Selama kamu mengambil risiko untuk menarik keberadaan teror di bawah tanah, kamu bisa keluar dari bahaya. Dengan nafasmu, tidak dapat menarik keberadaan ini, oleh karena itu, hanya aku yang mengirimkan jejak nafas, yang dapat menarik satu sama lain. Bon Demon menjelaskan. Yah, ayo bertarung. Luming menggertakkan giginya. Hati-hati, ketika ada perubahan, larilah. Bon Demon memperingatkan dengan hati-hati, lalu mengeluarkan hembusan nafas. Bon Demon adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Begitu nafas dihembuskan, itu dirasakan oleh adanya teror bawah tanah. Ledakan. Jauh di bawah tanah, tiba-tiba dipenuhi dengan hembusan teror yang tiada taraf. Itu hanya hembusan nafas, tapi Luming sepertinya ditekan oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya dan hampir berlutut. Tapi Blue Maple, adalah ekspresi wajah perubahan gila. Sialan, bagaimana kehadiran bawah tanah mengganggu kita? Kabur, kabur. Lan Feng hampir mati ketakutan, dan tidak peduli untuk mengejar Luming lagi. Dia berteriak. Dia melompat setinggi puluhan meter, lalu berbalik dan berlari kembali, menghilang dalam sekejap mata.
Pantas saja Lan Feng ketakutan setengah mati. Keberadaan bawah tanah terlalu mengerikan. Setidaknya itu adalah keberadaan kerajaan dewa. Jika muncul, itu bisa meledakkannya sampai mati dengan satu nafas. Ini aneh untuk tidak melarikan diri. Pergi-pergi. Saat ini, Bond Demon juga meraung, dan buru-buru menahan nafasnya. Dan Luming, dia akan melaju kencang, menuju bagian depan berpacu. Jauh di bawah tanah, tampaknya ada kesadaran spiritual yang menyebar, menyapu Luming dan Lan Feng. Tubuh kedua pria itu tegang, dan tubuh mereka dingin dan berkeringat. Untungnya, kesadaran roh itu tampaknya mengabaikan mereka secara langsung. Setelah menyapu, itu menyusut kembali. Nafas teror di bawah tanah juga menyatu dan menghilang. Luming menghela nafas. Itu sangat mengerikan sekarang sehingga jantung Luming akan melompat ke tenggorokannya. Jika keberadaan seperti itu benar-benar muncul, Luming pasti akan mati. Saat ini, dia rileks dan merasakan keringat dingin. Akhirnya singkirkan orang itu. Luming bergumam, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan berlari ke depan. Daerah ini diselimuti oleh arai besar. Luming tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan, tetapi dia masih dalam barisan besar. Di sekelilingnya gelap dan berkabut, jadi sulit untuk keluar. Menunggu untuk itu. Luming membumamkan sepatah kata, lalu menemukan tempat untuk duduk, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan menjalankan rahasia langit dan bumi. Sebelum dia dan Lan Feng bertarung, cederanya cukup serius, jika tidak sembuh tepat waktu, akan berdampak besar pada yayasannya. 3161. Jantung Luming berdetak kencang, yang merupakan detak jantung dewa kuno, seperti genderang. Sebuah kekuatan mengalir keluar dari hati dewa kuno, menembus seluruh tubuh Luming, dan perlahan memperkuat tubuh roh Luming. Jantung para dewa kuno dapat menyerap energi dari dunia luar sepanjang waktu, dan kemudian menghasilkan semacam energi khusus untuk memperkuat tubuh roh Luming. Kecepatan ini lambat, tetapi setelah bertahun-tahun terakumulasi, tubuh Luming jauh lebih kuat daripada orang biasa. Umumnya, dalam proses peningkatan kultivasi, tubuh roh juga akan ditempa oleh kekuatan dewa, dan kemudian akan dipromosikan. Oleh karena itu, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat tubuh rohnya. Namun, tubuh ilahi Luming saat ini setidaknya sebanding dengan 4 kali lipat Raja Dewa atau 4 atau lebih kekuatan Raja Dewa. Oleh karena itu, vitalitasnya sangat kuat, dan kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Lan Feng menembus ke dalam semangat kehancuran Luming. Beberapa pedang kecil Qi terus-menerus dipaksa keluar. Wah. Pedang kecil Qi terbang keluar dari tubuh Luming, menembak ke tanah, dan menusuk lubang seukuran lubang jarum. Setelah Qi pedang kecil ini dipaksa keluar, luka Luming mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 3 hari kemudian, cedera Luming telah pulih dan kondisinya kembali ke puncaknya. Pada saat ini, kabut hitam langit dan bumi tiba-tiba menggulung, dan banyak kabut yang menyatu ke tanah, seolah terserap oleh tanah. Kabut yang melayang di udara menjadi semakin tipis. Apakah arai disegel? Mata Luming bergerak. Sangat mungkin bahwa Lan Feng dan yang lainnya telah berhasil menyegel 4 mata susunan. Segera setelah itu, kabut hitam antara langit dan bumi menghilang tanpa jejak. Dataran tanpa batas muncul di depan Luming. Aku harus pergi dari sini. Luming secara kasar mengidentifikasi arah, dan kemudian terbang dengan cepat. Arai besar disegel, orang-orang kuat yang dibawa oleh Blue Maple bisa datang ke sini. Jika mereka bertemu dengan orang-orang kuat itu benar-benar hanya jalan buntu. Untungnya, Luming beruntung dan tidak bertemu orang lain. Setelah terbang lebih dari 1 jam, Luming akhirnya meninggalkan dataran dan sampai di tempat pegunungan dan pegunungan tandus. Intuisi memberitahu Luming bahwa Luming telah sepenuhnya meninggalkan tempat yang dicakup oleh susunan aslinya. Namun, setelah tiba di sini, Luming tidak putus asa, karena ada berbagai macam hantu yang berkeliaran di pegunungan dan pegunungan liar. Luming melihat hantu, mayat busuk, kerangka, zombie berambut merah, Itu adalah tempat berkumpulnya hantu. Nak, aku akan mengajarimu cara untuk menyamarkan nafas sebagai hantu. Suara Bond Demon berdering lagi. Terima kasih banyak. Luming sangat senang. Luming awalnya berencana untuk melewati daerah ini karena dia akan menemukan Panglima Perang Kera, tetapi dia tidak tahu di mana kera itu berada, jadi dia harus berkeliling dan mencoba peruntungannya. Luming memperkirakan bahwa sebagian besar kera hidup di kedalaman hantu, jadi dia harus terus berjalan ke arah hantu. Namun, jika nafas bisa disamarkan sebagai hantu, tindakannya akan jauh lebih nyaman. Segera, sepotong informasi muncul di benak Luming. Itu adalah skill rahasia yang diturunkan kepadanya oleh Bond Demon. Luming tidak terkejut. Iblis kerangka memiliki penampilan kerangka. Itu normal untuk memiliki keterampilan rahasia ini. Keahlian rahasia semacam ini hanyalah tipuan kecil untuk menutupi nafas. Ini juga sangat sederhana untuk dipraktikkan. Tanpa banyak waktu, Luming memahaminya. Pikiran bergerak dan seni rahasia bekerja. Hantu Qi dari langit dan bumi menyatu ke Luming dan menutupi permukaan Luming. Tiba-tiba, Luming berubah menjadi penampakan hantu.
Seni rahasia semacam ini sebenarnya sangat sederhana. Adalah gas hantu di sekitarnya untuk diserap, sehingga menyembunyikan nafas mereka sendiri. Sulit dikatakan, dan mudah dikenali jika itu adalah makhluk yang sangat cerdas. Namun, Luming menemukan bahwa hantu di dalam hantu memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Cara ini cukup untuk menipu mereka. Benar saja, Luming terbang ke depan. Beberapa zombie berambut merah melewati Luming, mengabaikannya sepenuhnya dan memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Haha, itu bagus. Dengan senyuman di hatinya, Luming menurunkan hatinya, mempercepat langkahnya dan bergegas ke pegunungan liar. Sepanjang perjalanan, tidak ada hantu yang menyerangnya. Sepanjang jalan melalui pegunungan dan pegunungan liar, datang ke daerah lain. Kisaran hantu sangat besar, dan ada hantu yang tak terhitung jumlahnya. Luming juga tidak memiliki tujuan, bagaimanapun, mengandalkan perasaan, telah menuju kedalaman hantu. Setengah bulan kemudian, Luming tidak tahu seberapa jauh jarak yang dia tempuh, dan masih tidak dapat menemukan prajurit kera itu. Di mana kera-kera itu? Itu tidak akan bertahan bertahun-tahun. Sudah punah, Luming bergumam, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Menurut Lan Sang, bagaimana bisa dengan mudah punah? Luming hanya bisa bersabar dan terus mencari. Mengaum, mengaum. Saat Luming melewati pegunungan, beberapa raungan keluar dari pegunungan. Kemudian, beberapa sosok besar bergegas ke Luming, dan kekuatan kekerasan itu seperti angin kencang dan menindas Luming. Terkejut, Luming mundur dan melihat dari dekat. Di depan mereka, total ada 3 sosok. Setiap suara tingginya sekitar 2 meter. Seluruh tubuhnya gelap, matanya merah, dan mulutnya menunjukkan taring. Ini prajurit kera. Luming sangat gembira. Sebelum dia masuk, Lan Sang menjelaskan kepada Luming penampilan Panglima Perang Kera, yang sangat mirip dengan yang ada di depannya. Akhirnya kami menemukan prajurit kera. Luming juga melihat Luming dalam jumlah besar kera dan kera. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa tujuannya? Salah satu simpanse berbicara, dan suaranya penuh tirani. Jelas, klan Perang Kera tidak sebanding dengan hantu lainnya. Mereka sangat cerdas. Mereka dapat dengan mudah melihat bahwa Luming bukanlah hantu, tetapi seorang teran. Tuan-tuan, tetapi para pejuang Perang Kera. Jalan napas Luming ke. Ya, mengapa kamu masuk sendirian? Apakah Taeksu Seng Chao mengirimmu untuk menanyakan tentang klan Perang Kera Ming yang asli dan yang salah? Seorang prajurit kera dingin, dan tubuhnya mengirimkan peluang membunuh dingin. Ledakan, ledakan. 2 kera lainnya juga mengeluarkan nafas yang kuat. Raja setengah langkah. Ketiga Panglima Perang Kera ini semuanya adalah pencapaian Dewa Banbu. Beberapa orang, aku salah paham. Sejujurnya, aku keturunan Jingyu. Luming berkata langsung bahwa dia tahu identitasnya. Jingyu Zanzu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah keturunan Jingyu Zanzu? Pada saat yang sama, 3 simpanse berseru kaget. Nama asli Yuzu adalah Perang Jingzi. Luming mengubah sebuah ide. Tidak buruk. Segera, Luming mengangguk. Nak, apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti untuk berbicara omong kosong di sini, konsekuensinya akan sangat serius. Suara dingin prajurit kera, ditambah dengan sepasang taring bermulut, sangat ganas. 3162. Beberapa Panglima Perang Kera menatap Luming dengan erat. Jika mereka mengetahui bahwa Luming berbohong, mereka akan mengambil tangan yang kuat untuk membunuh Luming. Luming berkata dengan senyum tipis, lihat itu. Setelah mengatakan itu, Luming mulai mengendalikan formula kata perang. Sebagai pengakuan atas laut, formula kata perang bersinar, dan kemudian muncul dari alis Luming. Kata kuno, perang, muncul dari Luming, bersinar terang dan memancarkan rasa yang aneh. Kata kuno asli, perang. Karakter kuno asli Jingyu Zanzu sebenarnya ada padanya. Apakah dia benar-benar keturunan Jingyu Zanzu? 3 Panglima Perang Kera berseru satu demi satu, mata mereka terbuka lebar, dan mereka sangat terkejut. Sua, sua, sua. Saat ini, ada lebih dari 20 sosok yang terbang keluar dari pegunungan di bawah, semuanya adalah kera. Beberapa di antaranya adalah keberadaan alam ketuhanan, penuh dengan nafas. Mereka semua terkejut melihat kata, perang. Karakter kuno asli Jingyu Zanzu telah dilahirkan kembali. Sepertinya dia benar-benar keturunan Jingyu Zanzu. Tidak mungkin ada kesalahan. Beberapa Panglima Perang Kera di kerajaan Tuhan membicarakannya. Sekarang kamu percaya? Luming memasang formula kata perang, dan berkata sambil tersenyum. Kamu memiliki karakter perang Tiongkok kuno asli. Aku tentu saja mempercayainya. Namun, masalah ini sangat penting. Kita perlu merefleksikan di atas bahwa kamu menunggu di sini dan menunggu berita dari orang dewasa. Cara perang kera di kerajaan ilahi. Tentu saja. Luming tersenyum dan menunggu dengan tenang di udara. Dan seorang pejuang simpanse mengeluarkan sepotong tulang hitam dan menggedornya. Kemudian cahaya gelap muncul dan menghilang. Luming menebak bahwa itu pasti mirip dengan rune giok. Setelah menunggu lama, tulang gelap di tangan klan perang simpanse memancarkan kecemerlangan dan rupanya menerima berita.
Setelah membaca berita, prajurit kera bergerak sedikit, lalu menggerakkan bibirnya untuk berkomunikasi dengan kera lainnya. Setelah beberapa saat, prajurit kera itu berkata, "Siapa namamu?" "Lu Ming." Lu Ming menjawab, "Lu Ming, kan, orang dewasa datang untuk menyuruh kita pergi ke tanah klan bersama kita." Kera dan ras. Lu Ming sedikit mengernyit. Lan Sang memberitahunya bahwa Jingyu patuh dan menghormati Jingyu. Sekarang Jingyu telah jatuh. Sebagai satu-satunya keturunan Jingyu, Lu Ming juga merupakan pemimpin klan pertempuran kera. Ketika mereka melihatnya, mereka harus menghormati. Bahkan jika kepala klan perang Hades mengetahuinya, dia harus menyambutnya secara langsung. Tapi sekarang, tidak hanya orang-orang hebat dari klan perang kera tidak datang menemuinya, tetapi nada percakapan mereka dengannya tidak setengah hormat. Lu Ming bingung di dalam hatinya, tapi dia masih di permukaan. "Yah, aku ingin kamu menunjukkan jalannya." Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Lebih dari 20 panglima perang kera, dengan tubuh mereka sedikit gemetar, mengelilingi Lu Ming di tengah. "Silakan." Seorang prajurit kera di kerajaan Tuhan tersenyum dan terbang ke depan lebih dulu. Lu Ming mengikuti. Namun, ketika Lu Ming baru saja berangkat, raungan yang mengerikan datang dari belakang, dan beberapa kekuatan kuat merobek ke arah Lu Ming. Itu adalah prajurit kera. Kuku prajurit kera sangat panjang. Mereka mencakar Lu Ming seperti pisau. Ini adalah setengah langkah Raja Hades dan kera. Namun, Lu Ming tampaknya sudah menduga, melihat ke belakang adalah pukulan, membombardir cakar pihak lain. Ledakan. Dengan raungan, Lu Ming tetap tidak bergerak, sementara tubuh prajurit kera terbang keluar dan batuk darah. Tentu saja, Lu Ming berbelas kasih. Kalau tidak, Raja setengah langkah akan benar-benar hancur. Ya. Melihat hal tersebut, panglima perang kera lainnya cukup terkejut. Semuanya terengah-engah, menyelimuti Lu Ming dan menguncinya. Lu Ming dikelilingi oleh lebih dari 20 panglima perang kera. Kultivasi 8 kali lipat Tianshan tidak lemah, layak menjadi keturunan Jing Yuzhanzu. Seorang prajurit kera berbicara. "Mengapa?" Lu Ming bertanya dengan tenang. Pada awalnya, dia merasa salah. "Aku waspada, aku tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya." Dia tidak mengerti mengapa kera menyerangnya. Lan Sang memberitahunya bahwa selama dia menunjukkan formula kata perang, prajurit kera pasti akan menghormatinya sebagai tuan. Ini sangat sederhana. Pesan dari Tuhan adalah untuk membunuhmu dan mengambil aksara Tiongkok kuno aslimu. Seorang prajurit kera di kerajaan Tuhan berbicara dengan dingin. "Terserah kamu." Lu Ming membuka mulutnya, dan tiba-tiba melangkah keluar dan bergegas ke suatu arah. Pistol panjang muncul di telapak tangannya, yang sebesar gunung, dan membombardir. "Berikan padaku." Salah satunya adalah seorang prajurit hebat dengan rasa perang yang kuat di matanya. Dia menginjak udara dan bergegas menuju Lu Ming. Dalam proses bergegas keluar, sebuah tongkat besi muncul di tangannya, dan sebuah tongkat meraung ke arah Lu Ming. Prajurit kera ini memiliki prestasi yang sama dengan Raja Dewa. Namun, Shen Wang Yizong masih bukan lawan Lu Ming. Ledakan. Tombak dan batang besi membombardir bersama, membentuk lingkaran gelombang yang kuat, menyebar ke segala arah. Kemudian, prajurit kera mundur. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata kera dan panglima perang lainnya semuanya menendang, menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan Raja Dewa dan yang berat. Datang lagi. Prajurit kera yang dipukul mundur meraung. Tubuhnya tumbuh lebih besar dan otot-ototnya membengkak. Seekor kera raksasa dengan tinggi 10 meter tumbuh. Ledakan. Kera besar mengacungkan tongkat besi untuk mengaum ke arah Lu Ming lagi, membuat raungan yang mengerikan. Potong bulan. Lu Ming telah memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, dan menunjukkan gerakan memotong bulan. Serangan kedua pria itu bertabrakan lagi, dan kali ini, masih merupakan retret sengit dari panglima perang kera. Namun wajah Lu Ming juga berubah, karena kali ini, Lu Ming merasa kekuatan juang klan perang kera telah berlipat ganda. Gandakan kekuatan pertempuran. Klan perang kera dapat menggandakan kekuatan tempurnya. Ini sangat mirip dengan rumus kata-kata perang. Lu Ming samar-samar tahu mengapa klan perang kera Ming ditundukkan oleh Jingyu, dan mengapa dia begitu terkejut melihat formula kata perang. Ada kemungkinan klan perang Hades menguasai semacam seni rahasia, yang sangat mirip dengan formula kata-kata perang. Datang lagi. Prajurit kera yang kalah mengaum dan ingin membunuh lagi. Jangan buang waktu, mari kita bunuh dia bersama. Akan sangat buruk jika para pemimpin klan mengetahuinya. Prajurit kera lainnya meraung dan nafasnya keluar. Dewa Raja 3 kali lipat. Kemudian, orang-orang kuat dari klan perang kera lainnya juga mengeluarkan nafas yang kuat. Ada 3 Raja Tuhan. Keberadaan Raja Ganda dan Raja Tunggal adalah 13. Sisanya semuanya adalah dewa setengah langkah. Kekuatan juang orang Ming bahkan lebih lemah daripada orang darat. Dengan banyaknya kera yang bertarung bersama, Lu Ming bukanlah lawan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. 3163. Bola. Lu Ming mengirimkan suara ke bola.
Bola segera menggeliat dan berubah menjadi sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuh Luming. Ketika sangkar bola menutupi seluruh tubuh Luming, ada lebih dari selusin batang besi di segala arah, dan mereka mengenai kepala dan wajah Luming. Ini luar biasa. Tubuh Luming penuh dengan guntur dan kilat, mengalir ke segala arah. Guntur dan kilat menghantam palang besi suku perang kera secara akurat, dan orang-orang dari klan perang kera berguncang hebat dan mundur lagi dan lagi. Namun, tidak ada yang terbunuh. Luming penyayang. Bagaimanapun, dia masih ingin menaklukkan para panglima perang kera. Akan lebih sulit untuk membunuh mereka. Sialan, ini kehidupan logam. Seorang prajurit kera mengaum. Sua. Setelah mengalahkan lebih dari selusin panglima perang kera, Luming melangkah keluar dan bergegas menuju beberapa dari mereka. Petir tak berujung mengembun menjadi senjata panjang, yang dipegang oleh Luming. Sua, sua, sua. Luming mengacungkan tombak panjang dan menekan beberapa simpanse. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 3 simpanse berturut-turut terkena tombak petir, menggigil di sekujur tubuh, rambut mereka berdiri dan jatuh ke tanah. Gunakan taktik hantu. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak dan berubah menjadi kera raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, simpanse lain mulai membengkak. Ada yang tingginya 4 atau 5 meter, ada yang 7 atau 8 meter, ada yang lebih dari 10 meter. Luming mengacungkan tombaknya dan membunuhnya. Prajurit kera juga menggunakan tongkat besi untuk membunuh Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kubu bertabrakan terus-menerus, namun bola masih lebih bertenaga dari kedua kubu lainnya. Setelah memukul panglima perang kera ini, beberapa dari mereka dipukuli dengan menggigil, rambut mereka berdiri tegak, tubuh mereka mengeluarkan asap hitam, dan bahkan bau terbakar jatuh ke tanah. Hanya beberapa dari 3 klan perang Raja Hades, yang dengan enggan diblokir, tetapi tubuhnya juga mengeluarkan semburan asap hitam. Kekuatan tempur telah ditingkatkan. Luming terkejut. Dia menemukan bahwa ketika tubuh mereka membengkak, kekuatan tempur mereka meningkat. Tentu saja, kisaran peningkatannya bervariasi. Beberapa di antaranya meningkat 1, beberapa kali lipat, beberapa meningkat 2 kali lipat, dan yang tertinggi meningkat 2, beberapa kali lipat. Keterampilan rahasia semacam ini sangat mirip dengan formula kata perang. Katakan, mengapa kamu membunuhku? Luming banyak minum dan memaksa mereka untuk melawan panglima perang kera. Tidak ada alasan untuk membunuhmu. Seorang prajurit kera besar sedang minum dengan mata dingin. Benarkah? Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Jika aku tidak mengatakannya, aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. Luming berkata dengan dingin. Siapa yang akan kamu ajak di jalan? Saat itu, suara dingin datang dari kejauhan. Begitu suara itu jatuh, sesosok muncul di depan Luming. Ini juga seorang prajurit kera. Ia memiliki energi tinggi lebih dari 2 meter, dan ototnya menggembung. Ini sangat besar. Hal yang paling menakjubkan adalah nafas prajurit kera ini sangat menakutkan, yang membuat wajah Luming sangat berubah. Kerajaan Tuhan. Dia tidak boleh merasa salah. Napas prajurit kera ini sangat mirip dengan Raja Dewa yang kuat yang dia temui sebelumnya. Itu adalah tingkat keberadaan yang sama. Apalagi prajurit kera ini bermata dingin dan jelas tidak punya niat baik. Lebih tua. Ketika panglima perang lain melihat yang ini, mereka memberi hormat dengan hormat. Kera ini adalah sesepuh agung dari klan perang kera. Kamu adalah keturunan Jingyu Zanzu. Penatua agung dari klan pertempuran Hades menyapu matanya ke arah Luming dan bertanya dengan enteng, tanpa rasa hormat sama sekali. Tidak buruk. Luming berkata, karena kamu tahu bahwa aku adalah keturunan Pangeran Jingyu, kamu ingin membunuhku. Beraninya kamu ingin melakukan kejahatan berikut. Haha, ada apa? Jingyu sudah lama mati, dan karena Jingyu keluarga kami menyusut di tempat hantu ini. Selama kami membunuhmu, keluarga kami akan membunuh mereka lagi. Seberapa luas alam semesta di tanah yang luas, betapa alami dan tidak terkendalinya kita seharusnya. Penatua agung dari klan perang Hades tertawa dan menatap Luming, yang sangat dingin. Luming merasa berkeringat di sekujur tubuhnya, dan otot-ototnya melonjak kencang, merasakan krisis yang hebat. Tiba-tiba, cahaya ilahi meledak di mata sesepuh agung klan perang Hades dan membunuh Luming. Tiba-tiba, Luming merasa bahwa kekosongan dari 4 arah benar-benar terkunci, dan dia tidak bisa bergerak. Aku akan dibunuh oleh Paman Lan. Luming mengeluh. Bukankah selama dia mengeluarkan rumus kata perang, untuk membuktikan bahwa dia adalah keturunan Jingyu, klan perang Kraming akan patuh. Tapi sekarang, mengapa kera dan panglima perang meneriakinya satu persatu? 1. Ada perbedaan besar antara kenyataan dan imajinasi. Tepat ketika Luming mengira dia akan mati, ruang di depannya tiba-tiba mulai beriak. Kemudian tongkat batu tiba-tiba muncul dan menabrak lampu. Dengan sentuhan, cahaya menghilang. Kemudian, di depan Luming, prajurit kera lainnya muncul. Prajurit kera ini tingginya hanya sekitar 1,8 meter, dan terlihat lebih kurus. Dibandingkan dengan kera lain, terlihat lebih kurus. Namun, ketika klan perang kera lainnya melihat yang satu ini, wajah mereka berubah satu demi satu.
Mereka sujud dan berkata, aku telah melihat Patriark Gelombang. Prajurit kera kurus dan lemah ini sebenarnya adalah Patriark dari klan Perang Kera. Kepala keluarga. Penatua Agung dari klan Perang Hades tidak memberi hormat, tetapi wajahnya sedikit jelek. Apechong, kamu berani membunuh keturunan Jing Yusanzu. Beraninya kamu. Pemimpin klan Perang Hades mendengus dingin, wajahnya suram, dan keagungan yang kuat terisi. Bunuh dia, lalu bunuh dia, kenapa tidak? Tetua Agung dari klan Perang Kera berkata dengan dingin. Tentu saja tidak, aku bersumpah untuk setia pada Jing Yusanzu dan keturunannya. Kamu juga bersumpah tahun itu. Tidakkah kamu melupakan itu? Simpan setumbuh dewasa. Penatua Agung dari klan Perang Kera itu murung dan tidak berbicara. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, Luming agak bingung. Tetua Agung klan Perang Hades ingin membunuhnya, tetapi kepala klan Perang Kera ingin menyelamatkannya dan tampaknya setia kepadanya. Pada saat ini, di langit yang jauh, ada bayangan, terus-menerus melintas. Semuanya kera, setidaknya ratusan. Masing-masing memiliki nafas yang kuat dan dalam. Banyak tuan, setidaknya mereka lebih dari 7 kali lipat dari Raja Tuhan. Luming ketakutan. Semuanya sangat kuat, masing-masing dapat dengan mudah membunuh Luming. Simpanse ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dan berdiri di udara. Mata semua kera dan panglima perang tertuju pada Luming, penasaran. Adik laki-laki, kamu adalah keturunan Jing Yusanzu. Mari kita lihat karakter Tiongkok kuno aslimu. Pemimpin klan Perang Hades memanggil Luming. Bagus. Luming mengangguk dan memanipulasi formula kata perang lagi untuk membuatnya muncul. 3164. Kata pertempuran Jue sekali lagi muncul di alis Luming, bersinar dan menarik perhatian semua orang. Kata perang kuno yang asli, benar-benar kata perang kuno yang asli. Panglima Perang Kera bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar, menunjukkan kegembiraan yang tiada taraf. Pemimpin klan Perang Kera dunia bawah, Kera Huan, tolong temui Zanzu. Kemudian, Panglima Perang Kera memberi hormat kepada Luming dengan hormat. Bawahanku, tolong temui Zanzu. Kemudian, orang kuat lainnya dari suku Perang Kera memberi hormat kepada Luming dengan hormat. Namun, tidak semua orang memberi hormat pada Luming, dan beberapa dari mereka berdiri diam. Penatua adalah salah satunya. Tolong bangun, pemimpin klan. Kamu panggil aku apa Zanzu? Luming dengan cepat membantu Panglima Perang Kera Huan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada masa itu, aku bersumpah untuk setia pada Jing Yusanzu, tapi sekarang Jing Yusanzu telah jatuh dan kamu adalah keturunannya. Tentu saja, kamu adalah Zanzu baru kami. Panglima Perang Kera membungkuk, hormat, tidak berpura-pura. Begitulah. Luming mengangguk dan berpikir dalam hatinya, apakah ini yang dikatakan Lan Sang? Sebelum tetua besar melihatnya, dia akan membunuhnya, dan dia akan bingung. Dari Kera, Zanzu baru ada di sini, dan aku tidak ingin melihatmu. Kemudian, pemimpin klan Perang Kera memandang sesepuh agung klan Perang Kera dan berteriak. Zanzu baru, hehe, kamu tahu, tapi aku tidak. Kera dari Cibiran. Mengapa tidak? Kera bersinar. Pada masa itu, Jing Yu Zanzu begitu kuat dan kuat sehingga tidak ada bandingannya dalam kekuatan bertarung. Secara alami, aku yakin bahwa anak ini hanyalah budidaya surga dan alam dewa. Bagaimana masa depan klan Perang Kera Ming mengikuti dia? Kera dari Cibiran. Prestasinya bisa ditingkatkan. Dia masih muda, dan prestasinya tentu akan meningkat di masa depan. Kera bersinar. Haha, bisakah kamu meningkatkan kultivasimu jika kamu ingin meningkatkannya? Itu tidak mudah. Jika kamu tidak memiliki bakat unik, pencapaianmu akan terbatas. Kera tidak pernah mencibir untuk tersenyum, dan berkata, dan dia, barusan, hanya dapat mengandalkan kehidupan logam untuk membantu. Jika tidak, dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, aku khawatir Raja Dewa manapun dapat membunuhnya. Ape Huan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin menjadi leluhur prajurit baru dari klan Perang Kera, kamu dapat lulus ujian kami dan membiarkannya memasuki neraka lapisan ke-18. Selama dia melewati neraka lapisan ke-9, aku akan mengenalinya sebagai prajurit baru. Leluhur, nanti, aku akan menyerah padanya. Bagaimana menurutmu? Dari suara besar, suara kera menyebar ke seluruh penonton. Dengan ucapan ini, mata beberapa kera yang sebelumnya mengenali klan pertempuran Luming juga berbinar. Ya, Zanzu sangat penting. Ini terkait dengan naik turunnya dan masa depan klan perang. Jika bakat Zanzu yang baru bersifat umum, dan pencapaiannya di masa depan tidak begitu baik, apa yang dapat dia lakukan dengannya? Mungkin itu akan menyebabkan kematian para panglima perang kera. Aku pikir tetua itu benar. Dia harus lulus ujian sebelum dia bisa menjadi nenek moyang perang yang baru. Ya, untuk memasuki 18 level neraka, selama kamu bisa melewati 9 level, kamu akan memenuhi syarat. Beberapa pria kuat yang berdiri di sisi sesepuh membuka mulut mereka. Kami tidak meremehkan Zanzu, tapi apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Silakan ikut ujian.
Jika Zanzu tidak setuju dengan ujian itu, kami akan mengirim Zanzu keluar dari hantu dengan aman. Pada saat ini, seekor kera tua yang mengenali Luming pada awalnya juga berbicara. Kamu, Panglima Perang Kera Huan sedikit malu. Oke, aku berjanji untuk ikut ujian. Saat ini, Luming membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Dia telah mengalami banyak hal selama ini, dan tentu saja dia juga memahami sebuah kebenaran. Jika kamu ingin meyakinkan orang lain, kamu harus mengeluarkan modal yang layak untuk meyakinkan orang lain. Kekuatan adalah modal, dan bakat adalah modal. Oleh karena itu, jika ingin memenangkan Panglima Perang Kera, kamu harus mengeluarkan modal untuk meyakinkan Panglima Perang Kera, agar benar-benar dapat digunakan oleh mereka. Pada saat itu, Jing Yu mampu memenangkan klan Perang Kera Ming, tidak hanya mengandalkan formula kata perang, tetapi juga kekuatan yang tak tertandingi. Dan dia tidak cukup kuat, itu hanya bakat. Oke, Patriark. Kamu sudah mendengarnya. Dia sendiri telah berjanji untuk ikut serta dalam ujian. Penatua menatap Patriark dengan matanya. Bagus, kalau begitu ikut penilaian. 3 bulan kemudian, buka 18 tingkat neraka. Panglima Perang Kera Huan akhirnya mengambil keputusan. Melihat Kera Huan memberi perintah, sesepuh menunjukkan senyuman. Neraka 18 tingkat, tidak begitu mudah untuk dilalui. Setiap lapisan sangat sulit. Ingin melewati 9 lapisan, itu sama sulitnya dengan surga. Jika Luming tidak bisa melewati lantai 9, ada alasan bagus untuk mengirim Luming pergi. Jika Luming benar-benar melewati lantai 9, itu menunjukkan bahwa bakatnya sungguh luar biasa. Mengapa tidak mengakui Luming sebagai leluhur perang? Pergilah, tanah kebangsaan Hui. Ape Huan memerintahkan, segera, Luming mengikuti Kera Huan dan yang lainnya, terbang ke depan. Setelah terbang beberapa saat, ada pohon-pohon kuno yang sangat besar di depan kami. Pohon-pohon kuno ini sangat besar. Diameter pohon-pohon ini lebih dari 100 meter di mana-mana. Banyak pohon purba yang bahkan berdiameter lebih dari 1000 meter. Mahkota pohon-pohon ini menjulang ke awan. Sepintas, mereka semua adalah pohon purba, yang sangat spektakuler. Sepintas, ada sosok yang melompat-lompat di antara pepohonan purba. Semuanya adalah orang-orang dari klan Perang Kera. Luming terkejut bahwa Kera dan Panglima Perang hidup di pohon-pohon kuno ini. Kembali ke sini, banyak master telah pergi. Belakangan, seseorang mengatur agar Luming hidup. Segera setelah itu, Luming mendatangi sebuah pohon kuno dengan diameter beberapa ratus meter. Di antara dahan-dahan pohon purba, terdapat pelataran lain yang cukup elok. Ini adalah tempat tinggal Luming. Luming tinggal di sini. 3 hari kemudian, pada hari ini, seekor kera datang dan mengatakan itu adalah Panglima Perang Kera. Silakan. Luming mengikuti satu sama lain dan tiba di sebuah pohon raksasa dengan diameter lebih dari 5.000 meter dan memasuki sebuah kuil di Zia. Aku telah melihat kepala kera. Luming memegang tinjunya sedikit. Zanzu tidak bisa datang. Aku pernah melihat Zanzu sebelumnya. Kera Huan memberi hormat pada Luming dengan tergesa-gesa. Patriark datang kepadaku. Ada apa? Tanya Luming. Tentang ujian, Zanzu seharusnya tidak terlalu jelas tentang konten spesifik dari ujian neraka lantai 18. Kera bersinar. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong beritahu Patriark. Luming berkata dengan sopan. 18 tingkat neraka adalah tempat yang aneh bagi hantu dan hantu. Tidak ada gunanya menyebutkan bagi kami, tetapi sangat sulit bagi kalian anak muda untuk melewatinya. 18 tingkat neraka dapat dikatakan sebagai tempat pelatihan bagi generasi muda klan Perang Kera Ming. Itu dibagi menjadi 18 lapisan, dan setiap lapisan lebih sulit daripada yang lain. Secara umum, bahkan jika Tianjiao Raja Dewa ingin melewati 9 level, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Zanzu, kamu hanya memiliki 8 level kultivasi Tuhan. Monyet Huan menjelaskan. 3165. Ada total 18 lapisan, yang lebih sulit daripada lapisan Luming. Namun, kamu tidak perlu melewati 18 lantai, selama kamu melewati 9 lantai, kamu akan memenuhi syarat. Ape Huan mengatakan bahwa bahkan jika Raja Tianjiao yang tak tertandingi sangat sulit untuk melewati lapisan ke-9, Luming tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Itu tidak berarti dia tidak bisa melewati umpan Tianjiao. Ketika dia berada di rumah Tuhan Surga ke-7, dia mengalahkan hampir semua Tianjiao dari Jiujue Tianwangfu dan Jiudao Tianwangfu, termasuk Yuan Yu, yang dibangunkan 2 kali oleh faktor kekuatan dewa asli. Di antara Shen Wang Yizong, kekuatan tempur Yuan Yu hampir tak terkalahkan. Di antara Shen Wang Yizong, hanya sedikit yang bisa mengalahkan Yuan Yu. Entah faktor kekuatan ilahi yang asli terbangun lebih dari Yuan Yu, tetapi di Shen Wang Yizong, hampir tidak mungkin dan sulit bagi faktor kekuatan ilahi yang asli untuk bangkit 3 kali. Terlebih lagi, Luming memiliki segala macam cara melawan langit. Oleh karena itu, Yuan Yu hampir mewakili puncak kekuatan tempur Shen Wang. Luming dapat mengalahkan Yuan Yu dengan Tian Shen Qihong. Sekarang lebih mudah mengalahkan Yuan Yu dengan Tian Shen Basong. Jadi dia yakin bisa melewati level ke-9. Selama dia melewati lantai 9 dan tidak harus melewati lantai 18, Luming cukup percaya diri. Tentu saja,
tidak mungkin dia melewati level ke-9 di mata orang lain. Aku akan memberitahumu detailnya ketika neraka lantai 18 dibuka dalam 3 bulan. Aku akan datang kepadamu hari ini, dan ada hal lain. Kra bersinar. Hal lain, ada apa? Lu Ming bingung. Zanzu, apakah ada orang lain yang pergi ke kota hantu bersamamu? Kra bersinar. Lainnya, ini Blue Maple dan mereka. Mata Lu Ming berkilat. Selain memasuki hantu, hanya Lan Feng dan lainnya. Zanzu, apakah kamu berteman dengan orang-orang itu? Tanya Kra. Tidak, itu musuh. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dan kemudian bertanya, Patriark, di mana orang-orang itu sekarang dan apa yang mereka lakukan? Orang-orang ini menyerang Gunung Sensi yang akhir-akhir ini. Kupikir mereka adalah teman Zanzu, jadi aku tidak mengirim siapapun untuk berurusan dengan mereka. Mereka adalah musuh Zanzu. Berbicara tentang ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata Kerahuan. Gunung Tuhan, ada apa di sana? Tanya Lu Ming. Lan Feng mendirikan sekolah untuk memobilisasi masyarakat. Dia datang dari ibu kota Taixu untuk memasuki kota hantu dan mendapatkan semacam harta karun. Ini sangat berharga, dan Lu Ming langsung tertarik. Jika kamu dapat mengambil harta yang coba didapatkan Lan Feng, diperkirakan pihak lain akan marah. Tidak ada apa-apa selain patung di Gunung Para Dewa. Ape Huan menjawab. Tidak ada apa-apa selain patung. Lu Ming terkejut. Tanpa harta, apa yang akan dilakukan Lan Feng? Pemimpin klan, bisakah kamu meminjamkan aku sekelompok ahli? Orang-orang ini memiliki dendam terhadap aku. Akun ini harus diperhitungkan. Lu Mingdao. Ya, karena itu musuh Zanzu, itu harus dilenyapkan. Aku akan mengirim seseorang ke sana. Kra bersinar. Patriark, ada banyak master dalam kelompok orang ini, dan beberapa dari mereka berada di ranah dewa dan raja. Lu Ming mengingatkan kita. Tidak masalah, aku akan mengirim orang sekarang. Setelah mengatakan itu, tangan Kerahuan muncul sepotong tulang hitam, mulai mengirimkan suara. Tampaknya kekuatan klan perang kera di luar imajinasiku. Lu Ming berpikir sendiri. Melihat penampilan Kerahuan, terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu peduli dengan keberadaan beberapa alam Raja Dewa. Dapat dibayangkan bahwa di antara Hades, pasti tidak sedikit yang kuat di alam Senjun. Lu Ming memutuskan untuk mengambil alih Panglima Perang Kera. Jika kekuatan yang kuat ini dapat digunakan olehnya, itu pasti akan membantu perkembangannya di masa depan. Setengah jam kemudian, sekelompok simpanse mengikuti Lu Ming dan terbang jauh. Zanzu, aku akan membawamu bersamamu. Di samping Lu Ming, ada kera tua berambut putih. Dia yang terkuat untuk membantu Lu Ming kali ini. Dia disebut kera terbang. Yah, terima kasih, Tuan. Lu Ming mengangguk. Kemudian kera menerbangkan gelombang, cahaya ilahi menutupi daratan Ming. Tiba-tiba, kecepatan mereka meningkat tajam, terbang ke kejauhan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ada gunung yang menjulang tinggi di depan. Gunung itu sangat besar, menjulang ke awan, menutupi area yang menakjubkan, tanpa akhir yang terlihat. Zanzu, ini Gunung Sensiang. Orang asing itu ada di sana. Kami akan membunuh mereka. Kera itu terbang. Tunggu sebentar, ayo naik dari sisi lain. Lu Minglian berkata dengan sibuk. Dia tidak ingin muncul. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Lan Feng di sini. Jika kamu membunuhnya secara langsung, dia tidak tahu tujuan Lan Feng. Bagus. APV mengangguk dan setuju. Mereka adalah keturunan Kerahuan, dan mereka sangat mendukung Lu Ming, jadi mereka tetap patuh pada perkataan Lu Ming. Segera, mereka bergegas dari yang lain ke puncak gunung. Gunung itu penuh dengan berbagai jenis hantu. Melihat Lu Ming, dia ingin bergegas, tetapi ketika dia melihat Panglima Perang Kera, mereka menunjukkan ketakutan satu persatu dan mundur dengan cepat. Mereka pergi tanpa halangan ke puncak, dan segera mereka berada di dekat puncak gunung. Mengaum. Gagaga. Ketika kami sampai di sini, kami mendengar jeritan yang menusuk dan jelek di sisi lain, serta semua jenis lampu berkedip dan menderu terus-menerus. Itu jelas perang. Mereka mencari batu untuk menyembunyikan tubuh mereka, lalu melihat dari jauh. Hal pertama yang dilihat adalah patung batu besar. Patung batu ini tingginya ribuan kaki dan sangat besar. Sekilas Lu Ming dapat melihat bahwa patung batu itu diukir dengan dewa primitif. Ada 4 rantai batu besar yang mengunci patung itu. Kemudian, Lu Ming melihat Maple biru, dan Feng biru membawa sejumlah kekuatan. Lan Feng dan orang kuatnya dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian berada di pinggiran. Karena ada hantu yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerang mereka. Orang-orang ini melawan hantu-hantu ini. Dan Blue Maple secara pribadi dengan bagian yang kuat, mati-matian membombardir 4 rantai batu di sekitar patung itu. Lu Ming melihat ada rantai batu yang telah putus, dan masih tersisa 3. Mereka menyerang yang kedua. Ketika dandang. Menyerang satu demi satu, membombardir rantai batu, dan meledak ke langit. Rantai batu bergetar dengan liar, dan Mars terpancar kemana-mana. Rantai yang keras. Mata Lu Ming bergerak. Namun,
Ada dua orang kuat teror di kerajaan Tuhan dan banyak dewa tingkat tinggi yang terlibat dalam serangan terhadap rantai tersebut. Begitu banyak orang kuat bergandengan tangan dan tidak dapat memutuskan rantai sekaligus. Biarkan rantai muncul di atas celah kecil. Orang kuat di kerajaan Tuhan hanya bisa menyisakan celah kecil di atasnya. Bisa dibayangkan betapa kerasnya rantai ini. Hanya ketika semakin banyak celah, rantai itu dapat diputus. Mengaum. Gagaga. Di luar, hantu yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis hantu, terus-menerus menyerang Maple Biru. Terima kasih sudah subscribe Penatua.